undangan pribadi memohon kehormatan China Kota. Kereta menjadi sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh kata-katanya yang terakhir yang mendominasi larangan global membuat adik laki-laki dan perempuannya terpana. Wang Ranran, Ji Ranxing, dan Xiao Jianbin yang sudah lama terdiam. Semuanya tercengang. Siapapun yang dapat mengucapkan kata-kata ini adalah sapi sungguhan atau sapi sungguhan. Wang Ranran tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya mengembara dan membayangkan serial TV 80 episode tentang CEO yang mendominasi. Saudara laki-lakiku diam-diam menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Adik perempuan hanya ingin bersekolah. Jadi saudara laki-laki yang mendominasi itu membeli sekolah tersebut. Tentu saja, ini hanyalah imajinasi Wang Ranran. Jika dia benar-benar menceritakan kisah itu. Qin Chuan akan berkata, kakak, kamu terlalu berpikiran sempit. Kakakmu sekarang seorang triliuner. Ji Ranxing merasakan tekanan yang sangat besar. Sepupu ini sangat sombong, sangat sulit mencari orang asing untuk diajak bicara. Jadi kita harus melarang universitas kelas dunia mereka. Dia bertanya secara tidak langsung sepupu, siapa orang di telepon itu? Baldinis. Qin Chuan tidak menyembunyikannya dari adik laki-lakinya dan mengungkapkan kartunya secara langsung. Baldinis Ji Ranxing selalu merasa nama itu terdengar familiar. Tapi dia tidak ingat di mana dia mendengarnya. Wang Ranran mengerutkan bibirnya, berpura-pura berpikir. Baldinis nama belakang orang ini sama dengan Presiden Disney Pictures di Amerika Serikat. Itu sama dia adalah Presiden Grup Dinis. Qin Chuan memberi Wang Ranran jawaban afirmatif. Wang Ranran, Ji Ranxing. Xiao Jianbin, sepupu apa yang kamu katakan orang yang baru saja kamu ajak bicara adalah CEO Disney di Amerika Serikat? Ji Ranxing tidak bisa menerima fakta ini karena di dunia orang kaya juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada perbedaan besar antara memiliki kekayaan puluhan miliar dan memiliki kekayaan ratusan miliar. Keluarga Ji Ranxing dengan kekayaan bersih 5 miliar seperti anak kecil yang bahkan belum tumbuh semua rambutnya di depan Dinis. Keluarga dengan kekayaan bersih 100 miliar bahkan jika kepala keluarga Ji bertemu Baldinis. Dia akan tetap lebih rendah darinya. Chow Sindon menjadi konyol. Siapa Dinis? Dia seorang miliarder dan CEO perusahaan Fortune 500. Ji Ranxing tidak percaya apa yang dikatakan Qin Chuan. Sebagai adik perempuan Qin Chuan, Wang Ranran secara naluriah mempercayai kakaknya tanpa syarat. Tetapi kakakku menelepon bos Dennis secara langsung dan memintanya untuk memberinya seorang gadis kecil untuk melakukan pekerjaan itu. Tidak peduli kepada siapa aku mengatakan ini, tidak seorang pun dapat mempercayainya dengan. Saat ini ponsel Wang Ranran berdering. Dia melihat telepon dan melihat bahwa panggilan itu dari Amerika Serikat. Halo, dia menjawab telepon dan menyapa. Orang di ujung telepon sana tampak lega ketika mendengar suara Wang Ranran. Halo, Nona Wang Ranran, saya Mike di Santa. Pupil Wang Ranran mengecil tiba-tiba dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Mac DeSantis, mengapa Anda memanggil saya? Bagaimana ini mungkin? Mac DeSanta mengira Wang Ranran tidak mengenalnya, jadi dia memperkenalkan dirinya dengan serius. Ya Nona Wang Ranran, saya Mike DeSanta, Presiden Sekolah Seni Sinematik di Universitas Southern California. Mendengar orang lain memperkenalkan diri, Wang Ranran menarik napas dingin. Faktanya, dia segera menghubungkan identitas pihak lain dengan Presiden School of Cinematic Arts di University of Southern California. Dia sangat akrab dengan nama ini sehingga dia bisa melafalkannya di luar kepala, tapi nalar memberitahunya bahwa jika pihak lain benar-benar kepala sekolah. Itu akan terlalu ajaib. Seluruh tubuh Wang Ranran mulai gemetar dan kegugupannya tampak jelas di wajahnya. Namun McDavid di ujung telepon bahkan lebih gugup daripada dia. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan seluruh sekolah dan karir masa depannya. Ms. Wang Ranraner, sekolah kami telah menerima aplikasi Anda untuk masuk. Saya telah membaca resume Anda dan Anda persis seperti bakat yang dibutuhkan sekolah kami. Atas nama semua guru dan siswa Sekolah Seni Sinematik USC, saya dengan hangat menyambut Anda untuk belajar di sekolah kami setelah liburan musim panas. Kejutan besar dan berita mengejutkan itu menghantam hati Wang Ranran seperti bola meriam. Dia menoleh, membuka mulutnya sedikit, dan menatap Qin Chuan. Wang Ranran menunjuk telepon dengan jari gemetar. Dia ingin berbagi apa yang terjadi di telepon dengan Qin Chuan. Dan juga ingin merayakan kegembiraan karena diterima di universitas bersama Qin Chuan. Kedua pikiran itu saling terkait sehingga Wang Ranran sulit mengucapkan sepatah kata pun. Wang Ranran tidak mengatakan apa-apa pun, hanya berkata. Mac DeSanta di ujung telepon tertegun. Dia pikir Wang Ranran meremehkan Sekolah Seni Sinematik USC dan tidak ingin datang. Lagi pula, saudara dari wanita di seberang adalah salah satu orang terkaya di dunia. Universitas top seperti Cambridge, Oxford, Harvard, Yale semuanya berusaha untuk memenangkannya. Jika barusan sekolah lain sampai di sana lebih dulu dan merebut orang itu, omong kosong jika saya menelepon beberapa menit terlambat, Tuan. Qin akan berpikir saya meremehkannya. Baldinis mengatakan bahwa orang kaya ini memiliki temperamen buruk dan paling pendendam. Jika Anda mengabaikan orang lain, terutama saudara perempuannya, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada melarang semua lulusan di sekolah. Dengan tangan gemetar, Mac DeSanta mengambil handuk di dadanya dan menyeka keringat dari dahinya. Dia dengan cepat menambahkan, Ms. Wang Ranran, tidakkah kamu ingin datang ke sekolah kami?
Kami dapat memberimu beasiswa penuh selama 4 tahun. Wang Ranran, yang masih sangat terkejut, terpana oleh gelombang manfaat kedua. Diterima oleh perguruan tinggi terbaik, Sekolah Seni Sinematik USC. 6 bulan sebelumnya dan tanpa ujian masuk sudah cukup menakjubkan. Sekarang pihak lain akan memberikan beasiswa penuh selama 4 tahun ini bukan lagi kebahagiaan yang mengetuk pintu. Ini kebahagiaan yang benar-benar menghantam pintu. Kedua Wang Ranran membuat McDavid tidak dapat menanganinya. Dia tidak bisa melihat wajah Wang Ranran dan tidak tahu bagaimana ekspresi orang lain itu. Apa artinya ini? Dia hampir menangis. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mesran, Rannas, selama Anda bersedia datang ke sekolah kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa untuk pekerjaan film dan televisi Anda, tidak peduli aktor mana yang ingin Anda gunakan, baik itu Leo atau Tom Cruise. Saya akan membawanya kepada Anda. Wang Ranran benar-benar terpana. Dia memiliki ilusi bahwa kepala sekolah memohon padanya untuk pergi ke sekolah mereka. Mereka bahkan menggunakan Leo dan Tom Cruise sebagai alat tawar-menawar ketika saya mendengar yang ketiga, jari-jari McDesanta hampir merobek sol sepatu kulitnya. Dia cemas, dia sangat khawatir apakah Anda setuju atau tidak. Saya telah memberikan semua sumber daya yang saya bisa, mengapa Anda tidak memberi saya jawaban yang pasti? Membunuh orang bukanlah jalan yang benar, apa maksudmu hanya dengan mengatakan tanpa mengambil tindakan apapun? Qin Chuan sangat gembira melihat saudara perempuannya hingga tidak bisa berkata-kata. Dia mengambil telepon Wang Ranran dan berkomunikasi dengan pihak lain secara langsung. McDesanta Bab 476 Tuan. Ketika McDavid mendengar suara itu adalah suara seorang anak laki-laki. Napasnya yang gugup berhenti. Apakah ini orang yang sedang saya ajak bicara sekarang? Apakah dia triliuner yang Bauer sebutkan? Apakah dia orang penting yang bisa memperlakukanku seperti semut? McDesanta menciptakan badai besar, yang bahkan lebih mendebarkan dan mengasyikkan daripada saat dia ketahuan selingkuh diranjang oleh istrinya. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Ya, ini aku. Apakah Anda Tuan Qin Chuan?" "Ya, ini aku," pihak lain menjawab dengan tegas. Dan McGradisanta langsung merinding di sekujur tubuhnya. Merkini telah mengikuti instruksi Anda dan mengakui Nona Wang Ranran. Memberinya beasiswa penuh selama 4 tahun dan memberinya bintang lini pertama untuk kreasi karyanya. Tapi Nona Wang Ranran sepertinya tidak setuju. Merkini benar-benar mencoba yang terbaik. Semakin banyak McDesanta berbicara, semakin sedih perasaannya. Dan suaranya menjadi semakin pelan dan pelan. "Aku sudah berusaha sangat keras, tetapi mengapa Nona Wang Ranran tidak mau datang? Tidak apa-apa. Aku akan bertanggung jawab atas urusan adikku karena kamu begitu tulus mengundangnya untuk belajar di sekolahmu. Aku dengan enggan akan menyetujui permintaanmu menerima adikku akan menjadi penerimaan mahasiswa tersukses sejak pendirian Sekolah Seni Sinematik USC." Kata-kata Qin Chuan tidak hanya membuat McDavid tercengang, bahkan Ji Ranxing di kursi belakang pun tercengang. Dia duduk di barisan belakang dan mendengar semuanya dengan jelas. "Pertanyaan tadi membuatku menjadi badut lagi. Sepupuku hanya melakukan panggilan telepon biasa dan kepala sekolah dari sekolah yang tidak terjangkau menelponnya secara pribadi untuk memberitahu dia bahwa dia diterima tanpa mengikuti ujian masuk dan diberi beasiswa penuh selama 4 tahun. Sepupu saya sangat menakutkan. Terlebih lagi, sepupu saya tetap sangat tenang dan tabah selama keseluruhan proses." Kata-kata itu dengan enggan menyetujui terdengar seperti memberikan sedekah kepada pihak lain. Dan kalimat terakhir, pendaftaran tersukses sejak sekolah ini didirikan. Ji Ranxing berseru, "Wow, pakaian sepupu saya sangat halus dan sempurna, sangat luar biasa." Ji Ranxing dikalahkan, sepenuhnya dikalahkan. Dan yakin akan kekalahannya sepupu sapa kamu, sebuah panggilan telepon benar-benar menjungkir balikkan pemahaman Ji Ranxing tentang Qin Chuan. Setelah menutup telepon, Qin Chuan menghidupkan Ferrari dan terus melaju menuju hotel. Suara pedal gas Ferrari menarik Wang Ranran kembali ke dunia nyata dari keadaan linglungnya. "Saudara, aku tidak bermimpi. Kepala sekolah meneleponku secara pribadi untuk menerimaku dan memberiku beasiswa penuh selama 4 tahun. Dia juga mengundang bintang top untuk memotret pekerjaan rumahku. Anda tidak sedang bermimpi, ini nyata. Kepala sekolah menelepon Anda secara pribadi untuk mengundang Anda." Qin Chuan berkata sambil tersenyum. Qin Chuan cukup puas dengan hasil ini. Meskipun dalam prosesnya dia menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain dan bahkan sedikit sombong. Jadi kenapa? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan orang yang Anda cintai menjalani kehidupan yang baik dan menghindari jalanmu, tetapi Anda tidak menggunakannya? Mengapa Anda harus menyembunyikannya? Qin Chuan bukan orang seperti itu. Lagi pula, karena mereka orang asing, kita tidak boleh memanjakan mereka. Qin Chuan sepenuhnya memahami psikologi orang asing. Jika Anda berbicara dengan pihak lain dengan cara yang baik dan bernalar dengan mereka, mereka hanya akan memanfaatkanmu. Dia punya aturan sendiri untuk berurusan dengan orang asing. Itu lebih sulit dari orang asing. Kelembutan, kesopanan, kesederhanaan, dan kerendahan hati adalah kebajikan unik orang Tiongkok yang tidak dipahami oleh orang asing yang telah berevolusi dari orang barbar. Mereka hanya mengakui kepalan tangan dan kekuatan. Wang Ranran menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan pulih. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Qin Chuan. "Saudarakah kamu meminta bantuan Baldinis? Apakah dia yang membujuk kepala sekolah McDavid untuk menerimaku? Apa hubunganmu dengan Baldinis?" Qin Chuan tidak ingin menyembunyikannya, dia hendak menjelaskan. Sebuah suara datang dari belakang. "Tidak, tidak seperti itu." Ji Ranxing menjawab dengan dingin. Wang Ranran tertegun dan melirik pihak lain dengan tidak sabar.
Aku tidak bertanya padamu, apakah kamu tahu? Ji Ranxing menyipitkan matanya, sedikit merendahkan suaranya, dan menganalisis dengan hati-hati, Ran, dari panggilan telepon barusan. Tidakkah kamu mendengar bahwa nada bicara Baldinis terhadap sang master penuh dengan kekaguman dan kata-katanya penuh kehati-hatian? Wang Ran menopang dagunya dengan satu tangan dan sedikit mengangguk, sepertinya memang begitu, Baldinis selalu menggunakan kata-kata kehormatan ketika dia berbicara. Tunggu, itu tidak benar, Tuan. Apa? Tuan Ji Ranxing tersenyum misterius. Sepupumu, mantan sepupuku, sekarang adalah tuanku. Mulut Wang Ran berkedut. Mengapa kakakku menjadi tuanmu lagi? Ji Ranxing melihat punggung kepala Qin Chuan yang sempurna, matanya dipenuhi kekaguman dan kerinduan. Karena aku benar-benar ditaklukkan oleh sepupumu. Mantan sepupu saya dan sekarang tuan saya. Pembalikan bayangannya dan klimaks terakhir malam ini mengajari saya pelajaran yang mendalam. Saya, Ji Ranxing, merasa rendah diri terhadapnya. Hanya dengan menjadi murid guru dan belajar dengan giat saya dapat membuat terobosan. Qin Chuan hampir mengerem mendadak. Dia penuh pertanyaan. Kelas apa yang saya ambil? Guru, sejak kita bertemu? Anda sengaja bersikap rendah hati membuat saya meremehkan Anda. Ini membuat saya ceroboh dan mengeluarkan surat rekomendasi Profesor Trevor Phillips. Yang berhasil menarik kebencian. Lalu, Anda mulai meletakkan dasar dan mengatakan tujuan yang fantastis. Yang membuat kami mempertanyakannya. Setelah kami selesai mempertanyakan, Anda segera menelepon dan membuat pembalikan besar, berhasil menamparkan wajah kami. Gelombang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau ini sangat mulus dan saling terkait sehingga bahkan seorang lelaki tua seperti saya pun digiring keselokan oleh Anda dan wajah saya bengkak karena Anda. Meskipun saya sangat tidak rela, saya harus mengakui bahwa kekuatan Anda berada di atas saya. Ji Ranxing bersedia mengakui bahwa Anda lebih rendah. Saya adalah orang yang tahu malu dan kemudian keberanian. Anda lebih baik dari saya, jadi saya akan menyembah Anda sebagai tuan saya. Apa-apaan ini? Qin Chuan tercengang. Orang ini benar-benar sakit, Master. Jangan terlalu rendah hati, Anda pantas dipanggil tuanku. Qin Chuan terdiam, dia ingin melemparkan orang ini dari jalan. Wang Ran tidak tahan lagi dan menyela tepat waktu. Saudara, apa hubungan antara Baldinis dan kamu? Tidak terlalu penting, saya hanya memiliki 61 saham Disney sekarang. Kita berada di perusahaan yang sama. Saya pemegang saham mayoritas dan dia pemegang saham minoritas. Tentu saja, dia harus mendengarkan saya. Pemegang saham mayoritas. Sebagian besar saham Disney. Bum. Wang Ran tertegun sejenak. Karena kakaknya adalah pemegang saham mayoritas Dennis. Berita ini tidak kalah mengejutkan dari panggilan telepon kepala sekolah yang memohon padanya untuk mendaftar. Wang Ran segera membayangkan sebuah cerita di benaknya. Kakak laki-lakinya adalah putra haram seorang pejabat tinggi yang meninggalkannya pada malam badai 20 tahun yang lalu dan kemudian diadopsi oleh orang tua kandungnya. Ji Ranxing mempertahankan ekspresi yang mengatakan, aku tahu bahwa tuanku bukanlah orang biasa. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia panik di dalam bab 477. Kamu pikir mereka berada di lantai pertama? Tetapi mereka sebenarnya berada di atmosfer. Master adalah pemegang saham utama perusahaan Disney, dia seorang miliarder. Bisakah Ji Ranxing tidak panik? Detektif swasta sialan itu benar-benar ingin membunuhku. Guru ternyata adalah anak laki-laki miskin untungnya. Saya menemukannya tepat waktu dan mengubah musuh menjadi guru saya. Jika tidak dengan karakter tokoh besar ini, keluarga Ji saya akan tamat besok. Xiao Jianbin tidak berani menatap tuan mudanya sendiri setelah masuk ke mobil malam ini. Dia menyaksikan pertunjukan secara diam-diam sepanjang waktu. Ini adalah pandangan lengkap tentang kekuatan Qin Chuan hanya dengan satu panggilan telepon dari luar negeri. 4 generasi kepala keluarga Qianyi Dennis harus menundukkan kepala dan melakukan sesuatu untuknya dengan patuh. Detektif swasta yang saya sewa memberi saya informasi yang salah dan hampir membunuh seseorang. Xiao Jianbin diam-diam membuka bos direct hearing. Tidak ada percakapan sepanjang jalan. Mobil berempat melaju ke Hilton Garden Hotel. Di sepanjang jalan, Ji Ranxing diam-diam meninjau situasi dan memikirkan aspek mana yang bisa digunakan untuk mengalahkan gurunya. Pikirkan tentang hal itu, lebih tampan daripada uang tidak bisa mengalahkan. Tentu saja, ketika dia melihat sekilas profil cantik Wang Ran. Ji Ranxing mengerti aset terbesarku adalah wanita. Bajingan tua seperti tuan yang menyembunyikan warna aslinya sangat dalam pasti tidak akan mendekati wanita untuk mempertahankan Taoismenya. Kalau tidak, mengapa dia tidak muncul dengan wanita cantik manapun malam ini tetapi pergi ke bandara sendirian? Memikirkan hal ini, Ji Ranxing tidak bisa menahan tawa keras dari lubuk hatinya. Dia sekarang merasa bahwa hidup tidak lagi kelam. Orang-orang tidak semuanya sempurna. Ketika Tuhan membuka jendela atap bagi sang tuan, dia pasti akan menutup sebuah pintu. Qin Chuan mengendarai mobil ke garasi bawah tanah. Saat dia hendak memundurkan mobil ke tempat parkir, sebuah Porsche 718 melaju dan hampir menabrak Ferrari, tetapi untungnya pihak lain memutar mobil tepat waktu dan berhenti di depan Qin Chuan. Adegan itu sangat berbahaya. Anehnya Qin Chuan tidak mengatakan apapun. Melihat ini, Ji Ranxing sangat marah sehingga dia segera keluar dari mobil dan maju untuk berdebat atas nama tuannya. Apakah kalian kata, buta? Belum keluar dari mulutnya Ji Ranxing tertegun seorang gadis dengan wajah 3 dimensi.
Bibir merah menyala setinggi sekitar 17 meter mengenakan jaket pendek rok pendek dan kaki telanjang berjalan turun dari kursi pengemudi utama Porsche 718. Penampilan pihak lain membuat Ji Ranxing terdiam seketika. Gadis itu memiliki mata yang dalam seperti orang blasteran. Dia mengedipkan mata besarnya. Seolah-olah dia dengan sopan menunggu Ji Ranxing selesai berbicara. Ji Ranxing menelan ludahnya, dan amarah yang ada padanya sedetik sebelumnya ditekan dalam sekejap. Anda dia baru saja akan mengatakan bahwa berbahaya bagimu untuk mengemudi seperti ini. Saat ini, dua orang lagi keluar dari kursi penumpang. Ji Ranxing tercengang, berpikir dia salah lihat, tetapi setelah menggosok matanya, dia yakin bahwa dia tidak salah lihat. Porsche 718 hanya memiliki 2 kursi, sementara mobil lainnya memiliki 3. Jadi, 2 orang berdesakan di kursi penumpang. Seorang pria dengan wajah dingin dan asketis. Namun, bahkan dengan wajah seperti itu, Tuhan memberinya sosok seperti model ras campuran. Dengan sosok yang figuri, yang satunya adalah gadis imut dengan mata besar yang terlihat agak galak. Bahkan jika dia dipilih, dia adalah tipe dewi bagi banyak otaku. Namun atribut imut tampaknya sangat redup oleh kecemerlangan kedua dewi seksi itu. Ji Ranxing tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dua gadis sebesar ini bisa masuk ke kursi penumpang Porsche 718. Dia bertanya dengan prihatin, "Nona, maafkan saya telah membuat Anda takut. Sopir saya memiliki penglihatan yang buruk dan sering mengalami kecelakaan saat mengemudi di malam hari. Saya harap saya tidak membuat Anda takut tadi, Tuan." Ketiga gadis itu semua tampak bingung. Wang Ranran keluar dari mobil dan melirik gadis di depannya. Dia berjalan menuju salah satu dari 3. Wang Ranran meraih tangan orang lain dan berkata, "Kakak Bai, mengapa kamu juga ada di sini? Apakah kamu di sini untuk menyambutku?" Wajah cantik Bai Mengyao berubah dingin dan dia secara naluriah ingin menarik tangannya. "Siapa gadis ini? Aku menyapamu." Terlebih lagi dia benar-benar berani duduk di kursi penumpang. Qin Chuan. Bai Mengyao mempertimbangkan dengan wajah dingin apakah akan menaruh racun padanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang lain tampak sedikit familiar. Wang Ranran mengangkat poninya dan berkata, "Kak Bai, ini aku, Wang Ranran." Wang Ranran, Bai Mengyao diam-diam menarik tangannya yang hendak mengucapkan kutukan. Aku dengan cepat mengingat nama itu di benakku. Segera, dia ingat. Wang Ranran adalah sepupu Qin Chuan. Ketika saya mengejar Qin Chuan, saya mengerahkan banyak upaya pada gadis ini. Saya membeli tidak kurang dari 100 set skin game sendirian. Ranran, oh, kamu sudah besar sekarang. Bai Mengyao dengan cepat beralih ke mode adik yang ramah. Ji Ranxing memeluk Wang Ranran. Saat melihat ini, jantungnya berdegup kencang. Dia punya firasat buruk. Kalian bertiga bunuh diri. Kau bukan hanya kelebihan beban, tapi juga ngebut di garasi bawah tanah. Setelah Qin Chuan memarkir mobil, dia menasihati Tianxin, yang menjulurkan lidahnya padanya. An Xiao bertindak polos dan berkata, "Saya hanya ingin mengejar Anda dan menyapa." Bai Mengyao penuh pesona. "Kami lapar jadi kami akan mengadakan barbeque di jalan di luar. Terlalu dingin dan kami tidak ingin berjalan di antara mobil kami. Satu-satunya mobil berkapasitas 4 tempat duduk dibawa oleh Anda, dan sisanya semua berkapasitas 2 tempat duduk sok." Ji Ranxing yang bingung karena petrokimia mengamati setiap perkataan dan tindakan ketiga orang itu. Gadis imut itu menjulurkan lidahnya dan memasang wajah. Yang jelas merupakan perilaku yang akan dia lakukan dengan seseorang yang dekat dengannya. Gadis berkaki panjang yang mengemudikan mobil itu terlihat menawan. Tetapi sebenarnya dia sangat dingin di dalam. "Cara orang memandangku seperti aku pecundang. Tetapi melihat mata tuannya, dia akan menarik kabelnya. Saya ingin menerkamnya dan memakan tuannya dan ada Sister Bai di depannya yang sangat akrab dengan Ranran mobil kami. Kami bagaimana dia bisa berhubungan dengan tuannya? Apakah ketiganya orang kepercayaan tuan?" Ji Ranxing merasa hidup ini begitu kelam. Mengapa tuan bisa pamer dan menjemput gadis-gadis? Bagaimana bisa dia memiliki semua hal baik di dunia ini? Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum jika tidak ada siapapun di sekitar? Ji Ranxing mungkin akan berlutut di tanah dan memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Hidup ini sangat membosankan beberapa orang. Anda pikir mereka berada di lapisan pertama. Tetapi sebenarnya mereka berada di atmosfer karena Wang Ranran adalah saudara perempuan Qin Chuan. Tianxin dan An Xiao dengan cepat menjalin persahabatan murni dengannya. Keempat gadis itu mengobrol sepanjang jalan. Rombongan naik lift dari garasi bawah tanah ke lobi hotel. Qin Chuan memesan kamar untuk saudara perempuannya dan juga menempatkan Ji Ranxing, yang merasa putus asa dan tampak sedikit tertekan, dan Xiao Jianbin yang sibuk dengan pekerjaannya setelah mendengar berita itu. Manajer lobi berlari keluar dari ruang tugas. "Tuan Qin," dia berbisik halo. Dia memegang kotak kertas berwarna coklat di tangannya. "Tuan Qin, ini diantar untuk Anda oleh seorang pria sekitar pukul 8 malam ini. Dia bilang dia harus memberikannya kepada Anda secara pribadi. Untukku." Qin Chuan mengambil kotak kertas itu dan, untuk berjaga-jaga, meliriknya dengan mata emasnya. Ada ponsel di dalamnya. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan teleponnya. Proses dia mengeluarkan ponselnya dilihat oleh sepasang mata dalam kegelapan. Setelah pihak lain melihat Qin Chuan mendapatkan teleponnya, saya diam-diam mengeluarkan ponsel saya, mengedit pesan teks, dan mengirimkannya. Bab 478. Anda menghina IQ saya. Jiang Ning Sungai Seine Komunitas Gedung 7 Kamar 704.
Tidak ada cahaya di rumah itu, jendela-jendela ditutupi dengan koran-koran bekas dan dinding-dinding ditutupi dengan spons kedap suara. Di dalam ruangan di lantai yang dingin, ada 3 orang yang duduk, mereka ditutup matanya, tangan mereka diikat di belakang punggung mereka. Dan kaki mereka juga diikat dengan tali. Ketiga anggota keluarga Su itu bingung dan mengantuk. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di sini karena mereka semua tidak sadarkan diri. Yang tertua, Su Yuming, mendapatkan kembali kesadarannya. Rasa sakit yang parah di bagian belakang lehernya terlalu berat untuk ditanggung. Kegelapan di depan matanya membuatnya takut, dan rasa sakit di tubuhnya membuat ia yang telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun bereaksi, tiba-tiba saya diculik. Su Yuming mencoba berjuang menggunakan kekuatan dan kecerdikan untuk membebaskan diri dari pengekangan. Tetapi jelas bahwa para penculik tidak akan memberinya kesempatan mudah untuk melarikan diri. Su Yuming dengan hati-hati mengingat ingatan sebelum dia diikat. Keluarganya sedang merencanakan di rumah bagaimana cara mendapatkan uang dari Qin Chuan dan kemudian membahas mobil apa yang akan dibeli, rumah mewah apa yang akan dibeli, dan negara mana yang akan dikunjungi selama periode ini. Dia bahkan sempat berdebat dengan putranya karena putranya ingin membeli Lamborghini sementara dia ingin membeli Bentley. Saat keduanya berdebat, pintu rumah mereka didobrak dan sekelompok pria berpakaian hitam masuk. Dia mendorong mereka ke tanah dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Su Yuming menyadari bahwa dia berdiri dengan punggung menghadap punggung dengan 2 orang di belakangnya. Dia mencium bau badan unik istrinya dan bau berminyak putranya karena tidak mencuci rambutnya selama seminggu. Su Yuming memutar tubuhnya mencoba menggunakan inersia tubuhnya untuk membangunkan istri dan anak-anaknya. Dia tidak memiliki kaus kaki bau yang disumpalkan ke mulutnya sehingga dia bisa mengeluarkan suara Jinyan Xiaolei, Jinyan Xiaolei. Su Yuming memukul tubuh istri dan anak-anaknya sambil memanggil nama mereka. Setelah dipukul 2 kali, istrinya Cao Jinyan dan putranya Su Xiaolei tidak bangun. Mereka masih tidur dan bahkan mendengkur. Su Yuming menyerah. Kadang-kadang lebih baik untuk tidak menyelamatkan rekan setim yang bodoh agar dia tidak menghalangi. Setelah beberapa tahun hidup di dunia bawah, Su Yuming memiliki hati yang kuat dan dia mulai menganalisis situasinya saat ini. Siapa yang menculik seluruh keluargaku? Orang pertama yang muncul di benak Su Yuming adalah Qin Chuan, kan? Hanya dia. Qin Chuan kejam dan tegas dalam membunuh. Dia telah menjadi gangguan sejak kecil. Ketika dia berada di keluarga Su, dia berjanji untuk membiarkan ketiga anggota keluarga Su pergi, tetapi dia berbalik dan mengikat orang itu. Setelah mengetahui poin penting dari masalah ini, Su Yuming menjadi sangat marah sehingga dia mulai mengutuk persetan. Kau Qin Chuan. Kau bajingan tak tahu malu, kau berjanji akan membebaskan seluruh keluargaku. Kau tidak menepati janjimu. Apa maksudmu dengan mengikat seluruh keluargaku sekarang? Bunuh kami jika kau berani, Qin Chuan. Persetan dengan leluhurmu, di rumah gelap di kamar dengan kapas insulasi suara tebal. Raungan histeris Su Yuming tidak bisa terdengar di luar rumah. Aku tidak tahu berapa lama Su Yuming memarahi. Dia meraung sampai kelelahan. Qin Chuan, Shi Chuan, Shi Chuan. Tenggorokan Su Yuming sangat serak hingga dia hanya bisa mengucapkan 2 kata Qin Chuan. Tiba-tiba di ruangan gelap seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul Su Yuming yang telah berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Tidak dapat melihat langsung ke cahaya untuk sementara waktu, dia secara naluriah memalingkan kepalanya dan menghindar Qin Chuan, Qin Chuan, Shi Chuan. Dia terus meneriakkan 2 kata ini, sepertinya pertarungan tidak akan pernah berakhir. Seorang pria lumpuh masuk dengan tongkat. Mendengar Su Yuming memanggil Qin Chuan, pihak lain mencibir. Bahkan ketika kematian sudah dekat, dia masih menganggapmu sebagai menantu yang baik. Ceka Qin Chuan sangat baik kepada keluarganya. Su Yuming terkejut ketika mendengar ini dari kalimat ini. Dia tahu bahwa pihak lain bukanlah anak buah Qin Chuan dan mereka yang memiliki dendam terhadap Qin Chuan sial. Orang ini menculik orang yang salah. Su Yuming menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatakan kami tidak ada hubungannya dengan Qin Chuan. Kamu menculik orang yang salah. Qi Feng meludah. Baru saja kau memanggil nama Qin Chuan dan sekarang kau bilang kau tidak ada hubungannya dengan Qin Chuan. Apa kau pikir aku idiot? Su Yuming bingung. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata kotor yang aku ucapkan? Hanya mendengar 2 kata Qin Chuan. Su Yuming membalas, aku memarahi Qin Chuan, kamu melewatkannya. Qi Feng tidak mengatakan apa-apa, mengambil tongkat jalannya dan memberi lawan beberapa pukulan untuk mengintimidasi dia. Su Yuming dipukuli begitu keras hingga dia berteriak kesakitan. Aku sangat tidak beruntung. Kamu memarahi Qin Chuan ketika kamu berada di rumah, kamu memanggil Qin Chuan dewa kekayaan, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Dengan IQ orang rendahan sepertimu, kamu masih ingin pamer di depanku? Qi Feng berbicara sambil merokok. Su Yuming adalah ayah mertua Qin Chuan. Jadi setiap kali Qin Chuan mengunjunginya, dia selalu membawa sekarung uang tunai sebagai tanda hormatnya. Dengan kinerja seperti itu, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Qin Chuan. Qi Feng merasa bahwa Su Yuming menghina kecerdasannya. Rintihan Su Yuming membangunkan Cao Jinyan dan Su Xiaolei di sampingnya. Efek obat pada mereka secara bertahap hilang dan mereka berangsur-angsur bangun. Ketika keduanya melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Cao Jinyan bertanya kepada suaminya dengan gemetar, Yuming, apa yang terjadi? Ada apa? Su Yuming meringis kesakitan. Dasar jalang, kita diculik, tidak bisakah kau lihat? Dan kau bertanya ada apa?
Chao Jinyan merasa sangat dirugikan saat dimarahi, tetapi dia tidak berani membantah. Su Xiaolei mendapati dirinya diculik dan berteriak ketakutan, "Ayah, aku takut, jangan takut nak, mereka mengincar Qin Chuan. Kami tidak ada hubungannya lagi dengan Qin Chuan. Jangan takut." Su Yuming menghibur putranya sambil memohon belas kasihan dari Qi Feng. "Tuan, kami benar-benar tidak ada hubungannya lagi dengan Qin Chuan. Kami telah memutuskan semua hubungan dengannya dan kami tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Kami memiliki kebencian yang mendalam padanya sekarang. Melihat bahwa pihak lain masih memperlakukan saya seperti orang idiot." Qi Feng mengeluarkan rekaman dan memutarnya. "Ibu saya ingin membeli Porsche, saya ingin tinggal di villa besar, istri saya ingin sebuah Yah besar, kita bisa pergi memancing bersama keluarga kita." Ini adalah audio yang direkam ulang oleh mata-mata Hongmen di keluarga Su setelah Qin Chuan pergi. Wajah Su Yuming berubah menjadi hijau ketika mendengar ini. Kalimat terakhir, memang benar Su Yuming, kau berani mengucapkan kalimat terakhir, istri. Aku ingin sebuah yah, bukankah kamu mengatakannya dengan kondisi keluargamu? Bisakah kamu membeli villa besar jika Qin Chuan tidak memberimu uang? Bisakah kamu membeli yah besar? Kamu bilang kamu dan Qin Chuan punya dendam yang mendalam. Apakah Qin Chuan bodoh atau murahan membelikan yah besar untuk musuhmu dan villa besar untuk putra musuhnya? Qi Feng berkata dengan sinis. Su Yuming merasa getir di dalam hatinya. Paman berkata demikian, tetapi situasi sebenarnya tidak seperti yang Anda pikirkan. Wei Qi Feng tidak memberi Su Yuming kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Langsung saja dia memukulnya dengan tongkat. "Persetan, aku sudah memutar rekamannya. Tetapi kamu masih mencoba berdebat denganku? Apa kamu pikir aku bodoh? Kamu menghina kecerdasanku." Su Yuming tidak tahan dipukuli. Hampir pingsan Chao Jinyan yang bingung akhirnya mengerti sesuatu. Sepertinya orang yang memukuli suaminya bukanlah musuhnya, melainkan musuh Qin Chuan. Bab 479. Apa yang Anda inginkan dari kami? Setelah melihat situasinya dengan jelas, Chao Jinyan dengan tegas memilih untuk memohon ampun. "Hei, kakak, keluarga Su benar-benar tidak memiliki kontak dengan Qin Chuan lagi. Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia." Qi Feng meludah. "Sial. Putrimu adalah pacar Qin Chuan, dan kamu memberitahuku bahwa kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain?" Qi Feng mengeluarkan rekaman lain tanpa berkata apa-apa. Oke, aku akan mencari kesempatan setelah beberapa saat, aku akan mendekati jalan kecil itu dan membuatkannya beberapa ratus juta untuk keluarga kita dulu." Setelah memutar rekaman itu, wajah Chao Jinyan berubah menjadi biru. "Kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak merekam beberapa kalimat pertama dan hanya merekam kalimat terakhir. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Su begitu keras kepala. Untuk melindungi Qin Chuan, kamu ingin menarik garis yang jelas dengannya daripada memintanya untuk menyelamatkanmu? Baiklah. Tidak, Tuan, tidakkah Anda mendengar saya menyebut wanita Qin Chuan jalan kecil dalam rekaman itu?" Qi Feng mencibir, "Apa salahnya mengutuk? Dulu aku sering mengutuk wanitaku setiap saat. Semakin kasar kutukannya, semakin seru jadinya." Chao Jinyan tercengang. "Bagaimana ini bisa sama? Sial, kenapa bisa berbeda?" "Kamu masih ingin berdalih, kan?" Kata-kata Chao Jinyan terdengar sangat kasar bagi Qi Feng. Menurut Qi Feng, Su Yuming dan Chao Jinyan dengan tidak bermoral menjauhkan diri dari Qin Chuan hanya untuk melindunginya. "Saya tidak ingin Qin Chuan dipaksa karena mereka." Menurut pendapat Qi Feng, perilaku ini sangat ironis. Qin Chuan menyebabkan kehilangan kerabatnya, tetapi kerabatnya akhirnya mengorbankan hidup mereka di depannya. Qi Feng sangat marah hingga dia memuntahkan banyak darah dari dadanya. Dia mengambil tongkat jalannya dan memukul Chao Jinyan beberapa kali dengannya. Ayah mertua dan menantu laki-laki memiliki kasih sayang yang mendalam satu sama lain, kan? Ibu mertua mencintai menantu laki-lakinya, kan? Sudah kubilang pamer. Qi Feng mengatakan ini sambil mencambuknya tanpa ampun. Chao Jinyan dipukuli dan berteriak. Dia sedikit bingung sekarang, bagaimana saya bisa membebaskan diri? Su Xiaolei menyaksikan orang tuanya berteriak kesakitan saat dipukuli. Dia ketakutan setengah mati dan dia juga mengerti kebenarannya. Pihak lain berusaha keras untuk menjalin hubungan antara keluarga Su dan Qin Chuan. Benarkah jika Anda mengikuti apa yang dikatakan orang lain dan terus berbicara? Anda bisa selamat. Kakak besar Bobo memang kerabat dekat Qin Chuan. Saya adalah saudara ipar Qin Chuan, izinkan kami pergi. Qin Chuan pasti akan berterima kasih. Dia punya uang dan akan memberi Anda banyak uang. Setelah mendengar kata-kata Su Xiaolei, Qi Feng perlahan meletakkan tongkat yang dia gunakan untuk memukuli Chao Jinyan. Melihat ini, Su Xiaolei menghela napas lega. Sepertinya tebakanku benar. Pihak lain hanya menginginkan identitas yang terkonfirmasi dan tidak peduli tentang hubungan sebenarnya antara keluarga Su dan Qin Chuan. Tapi Su Xiaolei tidak merasa senang sedetik pun. Dalam sekejap mata, Qi Feng berbalik dan mengarahkan tongkat jalannya ke arahnya. Su Xiaolei langsung terpana. Dia dipukul di kepala dengan tongkat. Tulang alisnya retak dan darah berceceran di tempat. Su Xiaolei meratap dan bertanya, "Kenapa? Saya sudah mengakui hubungan saya dengan Qin Chuan. Dan kamu masih memukulku? Sialan, aku memukuli kerabat terdekat Qin Chuan." Qi Feng mencambuk Su Xiaolei dengan sedikit lebih keras daripada saat dia memukul Chao Jinyan barusan. Su Xiaolei dipukuli hingga meragukan hidupnya. Apakah orang ini mesum? Dia tidak suka ini atau itu, tetapi dia hanya ingin memukuli orang. Bang. Qi Feng tidak berhenti sampai dia kelelahan dan terengah-engah.
Serangkaian perilakunya yang membingungkan membuat ketiga anggota keluarga Su ketakutan. Ayah dari anak itu, Chao Jinyan, menatap Su Yuming dengan penuh tanya. Dia bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia benar-benar terpukul dan ketakutan. Chao Jinyan merasa bahwa serangan Qi Feng persis seperti yang dia gunakan untuk memukuli Su Xiaoyan, keduanya fatal. Dia tidak tahan lagi. Su Yuming mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dia mengakui bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Qin Chuan atau hubungan yang buruk? Dia akan dikalahkan namun dalam sekejap Su Yuming akhirnya membuat keputusan kakak, kamu bisa menelepon Qin Chuan. Su Yuming mengambil inisiatif dan meminta pihak lain untuk menelepon. Itu didasarkan pada pemahamannya tentang Qin Chuan dan dia tahu bahwa Qin Chuan pasti tidak akan menyelamatkannya dan bahkan akan memperparah keadaan. Dengan cara ini hubungan antara keluarga Su dan Qin Chuan yang sama-sama bermusuhan seperti api dan air jelas. Orang ini sangat membenci Qin Chuan sehingga dia akan menunggunya untuk meneleponnya dan mencari tahu kebenarannya. Kemudian gunakan pidato Anda yang fasih menarik emosi dan alasannya untuk meyakinkannya membuatnya mengerti bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Keluarga Su dan para penculik berada di pihak yang sama selanjutnya ada aliansi Tukin mungkin keluarga Su masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Saudara keluarga Su dan Qin Chuan memiliki perseteruan yang tak terdamaikan. Jika Anda menelepon Anda akan tahu segalanya dia pasti tidak akan bereaksi jika dia tahu bahwa Anda telah menculik keluarga kami. Dia bahkan mungkin bertepuk tangan dan membantunya memecahkan masalah besar. Apa yang kamu lakukan sekarang bukanlah balas dendam pada Qin Chuan. Tetapi membantunya, kamu melakukan yang sebaliknya. Sebagai istri Su Yuming selama beberapa dekade, Chao Jinyan segera mengerti arti kata-kata suaminya. Ini adalah taktik untuk menang dalam situasi berisiko. Dia juga menimpali ya kamu menculik kami dan membantu kejahatan. Bagaimana mungkin seorang pemuda tidak memahami kebenaran di balik ini? Bahkan, Qi Feng sudah berniat menelepon tanpa mereka menyuruhnya. Dia menjentikkan jarinya, dan personel Hongmen yang mengikutinya mengeluarkan kursi. Meletakkannya di bawah pantatnya setelah Qi Feng duduk dengan mantap. Pihak lain membisikkan sesuatu kepadanya. Itu untuk memberitahu Qi Feng bahwa Qin Chuan telah mengambil ponsel yang mereka tinggalkan di hotel. Qi Feng dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan melambaikannya di depan tiga anggota keluarga Su. Aku akan menelepon Qin Chuan sekarang juga jangan membuat keributan tanpa izinku aku ingin melihat seperti apa hubunganmu dengan Qin Chuan. Pasangan Su mengangguk serempak Qi Feng menelepon diam-diam menunggu panggilan terhubung hanya dalam beberapa bulan. Semuanya telah berubah harus menghadapi Qin Chuan lagi Qi Feng gemetar seluruh tubuhnya bip 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 nada sibuk di telepon. Yang terdengar setiap detik seperti palu yang menghantam jantung Qi Feng Jiangning Hilton Garden Hotel di sebuah suite mewah. Qin Chuan baru saja keluar dari kamar mandi dia mencuci muka dan bersiap untuk berbaring dan beristirahat. Su Xiaoyan sangat kelelahan hingga tertidur lelap. Tiba-tiba sebuah ponsel berdering. Qin Chuan dengan cepat mengangkat teleponnya dan berjalan keluar dari kamar tidur. Dia takut dering ponsel akan membangunkan Su Xiaoyan. Ketika dia mencapai ruang tamu, dia menjawab telepon. Saat panggilan tersambung, suara seorang pria yang bersemangat dan penuh kebencian datang dari ujung telepon. Qin Chuan mendengarkan suara di telepon Qin Chuan segera menebak identitas pihak lain. Tapi kamu tetap harus melalui prosesnya dan bertanya siapa kamu bahkan aku lupa tapi tidak masalah coba tebak apa yang ada di tanganku sekarang. Qi Feng mengangkat telepon dan mengarahkannya ke tiga anggota keluarga Su. Sampaikan salam kepada menantu baik Anda bab 480 kerusakan emosional. Pasangan Su tertegun sejenak. Ponsel ini diberikan kepada kami agar kami bisa berbicara. Untuk sesaat, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Su Yuming punya pengalaman. Dia tahu bahwa tujuan terpenting sekarang adalah membuat marah Qin Chuan dan menarik kebencian. Semakin dalam kebenciannya, semakin sengit serangan balik Qin Chuan. Hanya dengan cara ini kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Su Yuming mengedipkan mata pada Chao Jinyan. Lalu, Gani. Persetan ibumu keduanya mulai saling mengutuk di telepon. Su Yuming menyerang 3 jalur atas sementara Chao Jinyan membantu menyerang 3 jalur bawah. Bahasanya kasar tulisannya cabul dan sangat menghina para huligan Hongmen di rumah merasa malu ketika mendengar ini. Niat awal Qi Feng adalah membiarkan kedua orang itu berbicara, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Akibatnya, Chao Jinyan dan Su Yuming mengutuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam beberapa detik, ratusan kata keluar terus-menerus. Dia memarahi Qin Chuan dengan kasar dan juga mengkritik semua leluhur keluarga Qin. Qi Feng tercengang. Sial, ini hanya omong kosong. Dia menendang mereka berdua ke tanah satu persatu. Kemudian dia menutupi gagang telepon dengan satu tangan dan memarahi. Sialan, kalian mengabaikan kata-kataku. Aku menyuruh kalian untuk menyapa, tetapi kalian berdua sengaja membuat marah Qin Chuan dan memberinya informasi, kan? Su Yuming dan Chao Jinyan sama-sama ditendang dengan keras oleh Qi Feng. Tetapi mereka senang dalam hati mereka. Keduanya saling memandang. Mata mereka saling memahami yang kumaksud sekarang sudah beres. Su Yuming menghela napas panjang kutukan barusan begitu tak tertahankan. Begitu vulgar dan begitu hina bahkan jika dia dan Qin Chuan memiliki hubungan yang suam-suam kuku.
Hanya kata-kata yang baru saja diucapkan pasti akan membuat pihak lain benar-benar marah. Langkah ini adalah situasi putus asa di mana seseorang dapat bertahan hidup. Su Yuming berpikir itu adalah pekerjaan yang hebat. Saya adalah orang yang bisa dibandingkan dengan Crouching Dragon dan Phoenix. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bangga. Chao Jinyan benar-benar kagum dengan tindakan suaminya. Dia menatap Su Yuming dengan kagum. Aku berpikir dalam hati. Aku tidak mengikuti orang yang salah, suamiku benar-benar orang yang luar biasa. Dalam momen kritis seperti itu, dia mampu tetap tenang. Rencanakan setiap langkah dengan hati-hati dan jangan memperhitungkan apapun. Dia benar-benar sosok setingkat ahli strategi militer. Suami saya sedang tidak baik-baik saja, ini hanya nasib buruk. Jika dia bisa diberi platform, dia pasti akan bisa mewujudkan ambisinya. Mereka berdua sangat puas dengan penampilan mereka barusan. Dan mereka diam-diam menunggu ledakan besar Qin Chuan. Rencana Qi Feng terganggu oleh pasangan Su, dan dia sangat marah. Tapi dia tidak menunjukkannya, dia tidak bisa kehilangan ketenangannya di depan Qin Chuan. Itu akan terlalu memalukan. Qi Feng menarik napas dalam-dalam dan mengangkat teleponnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, Qin Chuan Yu mendengarkanku. Benar, calon ayah mertua, ibu mertua, dan saudara iparmu ada di tanganku. Di ujung telepon sana hening. Keheningan Qin Chuan. Ini membuat Qi Feng merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Qin Chuan mengerti petunjuk pasangan Su dan ingin melakukan perpisahan? Atau mungkin Qin Chuan hanya kejam dan memiliki konflik dengan ayah dan ibu mertuanya. Jadi dia tidak ingin peduli dengan hidup mereka. Qi Feng mencubit pahanya secara diam-diam dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah salah perhitungan. Qin Chuan memiliki status yang sangat tinggi dan ada begitu banyak wanita di sekitarnya, pasti ada banyak sekali ayah dan ibu mertua seperti itu. Saya sudah melakukan begitu banyak hal hari ini, apakah saya akan kembali dengan tangan kosong? Keheningan Qin Chuan membuat Qi Feng merasa cemas. Tapi itu membuat Su Yuming dan Chao Jinyan sangat bahagia. Tentu saja Qin Chuan masih Qin Chuan yang sama tanpa perubahan apapun. Ayolah, marah meledak menghancurkan. Qin Chuan, semakin marah kamu, semakin jauh kita dari bahaya. Setelah menunggu lama, Qin Chuan di ujung telepon perlahan berbicara. Apakah kamu Qi Feng? Qi Feng tertegun, tetapi dia tidak menyembunyikan atau menutupinya. Itu aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Kamu menculik 3 orang dari keluarga Su, apa maksudmu? Apakah kamu mengancamku? Kamu membuatku meninggalkan kampung halamanku. Kau membuat keluargaku hancur dan sekarang aku bukan manusia maupun hantu. Katakan padaku bagaimana aku tidak bisa membalas dendam. Qi Feng, kau dan aku punya dendam pribadi. Jadi jangan membawa bencana bagi keluargamu. Ketika Qi Feng mendengar ini, dia menjadi marah jika bencana itu tidak memengaruhi keluargaku. Lalu bagaimana dengan ayahku dan seluruh keluarga Kiku? Dia menendang Su Xiaolei di depannya. Tendangan ini langsung mematahkan gigi depan Su Xiaolei. Aduh. Su Xiaolei menggigil kesakitan. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak mengatakan apapun. Mengapa kamu masih memukulku? Mendengar ratapan itu, Qin Chuan berteriak cemas. Qi Feng, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu pukul? Aku hanya merusak gigi bagus kakak iparmu. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, datanglah padaku. Jangan lakukan apapun pada keluarga Su. Sudut mulut Qi Feng melengkung. Sepertinya tendangan itu tidak salah. Tendangan yang dia berikan kepada Su Xiaolei sebenarnya adalah ujian. Saya ingin mencoba apakah Qin Chuan peduli dengan keluarga Su Yuming dan Chao Jinyan baru saja bertengkar mulut. Itu adalah kata-kata kotor yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Qi Feng. Tidak peduli siapa yang memarahinya, sulit untuk menyesuaikan suasana hati dan tidak marah untuk sementara waktu. Qi Feng tahu bahwa situasi saat ini adalah masalah sulit yang diajukan oleh keluarga Su. Benar atau salah, tidak peduli pihak mana yang Anda tanya, Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Masalah yang tampaknya sulit tidak sulit bagi Qi Feng. Dia memilih untuk memberikan pukulan kritis pada Su Xiaolei. Saat orang yang dicintai dalam bahaya, itu dapat memicu reaksi naluriah. Dia menyerang Su Xiaolei dengan kasar untuk mengungkap wajah asli Qin Chuan. Qi Feng, sialan kau, bebaskan keluarga Su segera. Atau aku akan mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Qin Chuan meraung ke telepon. Mendengar raungan Qin Chuan. Ini adalah pertama kalinya Qi Feng mendengar Qin Chuan terpukul dan kehilangan kendali. Aku tahu itu, kalian berakting. Qi Feng tertawa. Tertawa sangat keras, tertawa terbahak-bahak. Tampaknya tertawa dapat melampiaskan semua amarah, kebencian, dan penghinaan yang terpendam di dalam hati. Qin Chuan, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus iri padamu atau merasa kasihan padamu. Kamu memiliki keluarga yang sangat peduli padamu dan lebih memilih mengorbankan diri mereka sendiri daripada membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu untuk mereka. Aku tidak menyangka bahwa kamu seorang brengsek memiliki pesona pribadi yang hebat yang dapat membuat ibu mertuamu, ayah mertuamu dan saudara iparmu rela berkorban untukmu. Qin Chuan melepaskan kekuatan seni bela diri di sekelilingnya dan mengucapkan kata demi kata ke dalam penerima telepon. Qi Feng, jika kamu berani menyentuh keluargaku lagi, mereka akan kehilangan bahkan satu jari pun. Bahkan jika itu ujung bumi, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Kemarahannya yang meluap-luap ditransmisikan secara akurat ke ruangan tempat Qi Feng berada melalui sinyal 5G dan ponsel. Beberapa mata-mata Hongmen di ruangan itu terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa orang terkejut, inikah kekuatan ahli tingkat 5 legendaris? Hanya berbicara di telepon hampir membuatku takut setengah mati. Tangan Qi Feng juga gemetar. Namun, dia sudah menyiapkan pertahanan psikologis yang kuat.
sehingga tangan dan kakinya dapat dikendalikan semaksimal mungkin. Su Yuming dan Chao Jinyan di tanah hendak menangis apa yang sedang terjadi. Bab 481 Aku ingin 100 miliar pikiran keluarga Su menjadi kosong. Qin Chuan berbicara untuk dirinya sendiri, peduli pada dirinya sendiri, bukankah memarahinya seperti itu barusan membuatnya marah? Sebaliknya dia mulai mengancam para penculik. Kapan Qin Chuan menjadi begitu baik dan perhatian? Salah-salah itu sangat salah. Su Yuming merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Semakin baik Qin Chuan memperlakukan saya, semakin dia peduli pada saya itu. Bukankah para penculik akan menyiksa diri mereka sendiri hanya untuk menghukum Qin Chuan? Tidak, ini tidak bisa terus seperti ini. Su Yuming berteriak ke telepon. Persetan kau Qin Chuan, kau mencuri putriku dan menghancurkan keluargaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berhentilah berpura-pura menjadi ayah mertua. Kamu tidak bisa berada dalam masalah. Jika kamu berada dalam masalah, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Xiaoyan? Persetan dengan leluhurmu. Chao Jinyan mulai mengutuk. Sialan Qin Chuan, kamu bertingkah seperti orang penting sekarang. Apa pedulimu pada kami sekarang? Ibu mertua berhenti berpura-pura. Kamu sengaja mempermalukanku, memarahiku dan ingin putus denganku agar aku tidak terancam oleh para penculik. Kalian mengorbankan diri untuk membantuku. Bagaimana bisa Qin Chuan menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Setelah Qin Chuan mengucapkan kata-kata ini, dia merinding di sekujur tubuhnya. Ternyata menjadi aktor itu tidak mudah. Pasangan Su merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Sialan Qin Chuan, pasti dia melakukannya dengan sengaja ini untuk mendorong mereka sampai mati. Beberapa mata-mata Hongmen di tempat kejadian melihat adegan ini. Tidak dapat menahan air mata, seseorang diam-diam memalingkan kepalanya dan menyeka matanya. Di satu sisi, ada seorang prajurit tingkat 5 yang meraung tanpa daya. Di satu sisi, keluarga Su khawatir menyebabkan masalah pada pihak lain dan ingin mengorbankan diri mereka sendiri dengan menggunakan kata-kata kejam untuk memenuhi keinginan menantu mereka. Memang benar bahwa mata-mata memiliki dendam terhadap Qin Chuan, tetapi mereka semua adalah manusia dan memiliki daging dan darah. Melihat kasih sayang yang mendalam antara keluarga Su dan Qin Chuan, dia tidak bisa tidak terlibat. Ekspresi emosional yang tulus dan asli dari kedua belah pihak sangat menyentuh titik-titik lembut di hati para mata-mata. Kasih sayang yang begitu dalam adalah sesuatu yang belum pernah mereka terima dalam hidup mereka. Saya sangat tersentuh. Jika ayah mertua saya memperlakukan saya seperti ini, akan sangat berharga. Bahkan jika saya mati, ibu mertua saya hanya meminta uang kepada saya. Dia tidak akan mengorbankan hidupnya untuk saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Chuan sangat beruntung memiliki ayah dan ibu mertua yang bersedia berkorban untuknya. Qi Feng tidak tahan dengan adegan ini. Semakin saleh dan benar keluarga Su menunjukkan, semakin marah dia. Karena dia tidak punya keluarga. Sialan. Qi Feng menendang Su Xiaolei yang terbaring di tanah berpura-pura mati beberapa kali. Su Xiaolei lengah dan ditendang beberapa kali. Rasa sakit itu membuatnya memuntahkan empedu pahit, kantong empedunya ditendang keluar oleh Qi Feng. Su Xiaolei menangis terseduh-seduh. Aku berpura-pura mati tetapi kamu masih ingin memukulku. Apa yang telah kulakukan? Kalian masih ingin berakting benar? Bahkan sekarang pun, kamu masih berpura-pura di depanku. Benar, Qi Feng mengeluarkan pedang dari tongkatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengayunkan pedang itu langsung ke tangan Su Yuming. Harus dikatakan bahwa pedang ini sangat tajam. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Dan dengan sekali klik, dia memotong tangan kiri Su Yuming. Su Yuming tercengang. Kamu benar-benar memotong? Apa kamu gila? Kita sedang berakting. Jeritan Su Yuming ditransmisikan melalui mikrofon ke dalam suite Hotel Hilton Garden. Saat ini Qin Chuan sedang mengenakan headset Bluetooth dan ponselnya diletakkan di meja kopi di sebelahnya. Dia dengan gembira menyeduh secangkir teh Longjing prahujan untuk dirinya sendiri. Aroma samar teh melayang ke lubang hidungnya bersama angin. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam dari teh itu dan mengangguk sedikit. Dia mengambil cangkir teh dan mengenakan jaket wolnya. Buka pintu geser ruang tamu dan berjalanlah ke balkon. Ada kursi santai kulit di balkon. Qin Chuan meletakkan seluruh tubuhnya di kursi malas dengan kaki disilangkan. Angin dingin bertiup sedikit. Saya mengenakan pakaian hangat. Memegang secangkir teh panas dan menyaksikan kecantikan yang berbaring di sofa di dalam rumah. Melihat ke depan, aku melihat lampu ribuan rumah di kota Jiangning. Mendengarkan ratapan tanpa henti Su Yuming di headphone. Qin Chuan hanya menggunakan satu kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Keren. Awalnya aku hanya ingin terus mendengarkan dengan tenang. Jeritan ketakutan Chao Jinyan membuatnya merasa sedikit kesal. Qin Chuan mengambil teleponnya dan bersiap untuk mengecilkan volume. Tepat pada saat ini, saya menerima foto di ponsel saya. Dia membukanya dan melihatnya. Di dalam foto itu, Su Yuming sedang dipegang kepalanya dengan satu tangan. Dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Tangan kanannya mencubit pergelangan tangannya dengan erat. Sementara tangan kirinya kosong, dan telapak tangan dibuang di tanah. Ayah dan ibu mertua Qin Chuan tulus padamu dan lebih memilih mengorbankan diri mereka sendiri untuk melindungimu. Lalu bagaimana denganmu? Kau hanya bisa berbicara kasar padaku dan menggonggong tanpa kemampuan apapun. Qin Chuan sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Setelah membuang-buang banyak waktu, hanya ini. Dia meletakkan cangkir teh, mencubit tenggorokannya, dan menyesuaikan pernapasannya. Qi Feng, apa yang kamu lakukan pada ayah mertuaku?
Aku mendengar suara Qin Chuan yang lepas kendali lagi. Qi Feng akhirnya tenang dan mencibir, itu hanya meminta tangannya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata kasar Qin Chuan, Qi Feng merasa sangat bahagia. Dia menyukai cara Qin Chuan marah tetapi tidak berdaya. Qin Chuan, ketika kau menghancurkan keluarga Qi kami, apakah kau pernah berpikir bahwa kau akan berakhir seperti ini? Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya orang-orang tersayangmu disiksa. Cukup, cukup. Apa yang kau inginkan? Kau ingin uang, kan? Jika kau ingin uang, aku akan memberikannya padamu, asalkan kau berhenti menyiksa mereka. Uang? Bisakah uang meredakan kebencian di hatiku? 1 miliar. Qin Chuan membuat penawaran dengan tegas dan harga pembukaannya adalah 1 miliar. Anda menggunakan 1 miliar untuk mengirim pengemis 2 miliar. Qin Chuan tidak ragu-ragu dan segera menaikkan tawarannya ketika keluarga Qi saya baru saja melakukan bisnis harga lebih dari ini. 5 miliar Qi Feng keluarga Qi Anda hanya bernilai 5 miliar saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda Qi Feng meludah skala 5 miliar. Bagaimana dengan bisnis di Pulau O? Berapa nilai bisnis keluarga He? Percakapan antara Qi Feng dan Qin Chuan terdengar kata demi kata oleh mata-mata Hongmen yang hadir di tempat kejadian. Pupil mata mereka melebar karena terkejut. Di Hongmen, uang yang diterima beberapa orang setiap bulan hanya 2 hingga 3 ribu dolar AS. Ini masih gaji sebelum dipotong pajak, belum termasuk 5 asuransi dan 1 dana. Qin Chuan memberi 5 miliar sekaligus. Para mata-mata itu tiba-tiba merasa bahwa masa muda mereka telah dimakan oleh anjing. Mereka bekerja keras untuk menaklukkan wilayah untuk Hongmen. Dan bertarung dalam pertempuran nyata dengan berbagai geng dan mafia di Los Santos. Menjalani hidup di ambang kematian setiap hari. Setelah bekerja keras melewati hidup dan mati selama setengah hidupku, pada akhirnya aku tidak menyimpan sepeser pun. Di rumah, istrimu akan memarahimu karena tidak berguna. Dan ketika kamu pergi ke rumah ayah mertuamu, kamu akan dimarahi karena menjadi seorang pengecut. Setelah menghabiskan setengah hidupnya di geng, dia masih hanya seorang anggota geng Hongmen tingkat bawah. Tidak ada status sosial sama sekali. Ketika Anda keluar dan menyapa anggota geng lain, Anda akan melihat mereka semua mengendarai BMW Porsche. Saya punya Toyota Corolla yang sudah saya beli lebih dari 10 tahun. Dan hari ini, mengikuti Qi Feng, saya dengan mudah mendapatkan 3 orang. 5 miliar akan segera masuk. Beberapa mata-mata sangat gembira sementara yang lain menangis kegirangan sebelum yang lain selesai merasa bahagia. Qi Feng berteriak, saya ingin 100 miliar. Bab 482 rencana Qi Feng Qi berapa banyak yang dikatakan Tuan Qi kedengarannya seperti 100 miliar bagi saya 100 miliar sial Tuan Qi adalah orang yang visioner. 100 miliar saya bahkan tidak bisa mengatakan harga ini bahkan jika Anda membunuh saya mata-mata Hongmen menarik napas dalam-dalam jika 5 miliar adalah batas psikologis mereka. Kemudian 100 miliar dapat membuat mereka cukup gila untuk melakukan apa saja di mana saya bisa mendapatkan 100 miliar? Qin Chuan berkata dengan marah, jangan berpura-pura. Bagaimana mungkin aku tidak tahu berapa nilaimu? Aku sudah banyak menyelidikimu dalam 6 bulan terakhir. Ketika kamu pergi ke Australia, kamu memiliki lebih dari 70 miliar, dan kemudian kamu memenangkan 50 miliar. Saya memperkirakan kamu memiliki setidaknya 200 miliar. Mengambil setengah dari kekayaanmu sebagai ganti keselamatan ayah dan ibu mertuamu. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bagus mereka berhati terbuka padamu dan lebih memilih mengorbankan diri mereka sendiri untuk melindungimu. Untuk bantuan ini 100 miliar tidak terlalu banyak kan? Qi Feng tahu bahwa kemungkinan besar tidak mungkin untuk menukar 3 anggota keluarga Su dengan seluruh kekayaan Qin Chuan. Namun dengan kepribadian Qin Chuan, dia mungkin bisa memberikan setengah dari kekayaannya. Qi Feng sedang memainkan perang psikologis dan berjudi dengan Qin Chuan. Bahkan jika itu 100 miliar, itu tidak bisa menggantikan apa yang kamu lakukan pada keluarga Qi. Ketika saya mendapatkan uang dengan kecerdasan dan kebijaksanaan saya akan bekerja keras selama 2 atau 3 tahun dan saya akan dapat mengembalikan kejayaan keluarga Qi di masa lalu. Ketika saatnya tiba, aku akan kembali dan membunuhmu. Kamu pandai seni bela diri, kan? Aku akan menghabiskan. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri pada hari pertama bisakah kamu melarikan diri pada hari ke-15? Qi Feng mulai merencanakan seluruh operasi balas dendam sejak dia kembali ke Tiongkok. Sekarang keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu langkah ini. Uang adalah senjata terbesarnya untuk membalikkan keadaan. Qin Chuan mengambil teh Yukian Longjing di sampingnya, menyesapnya, dan membasahi tenggorokannya. Sudah lama sejak dia berbicara dengan begitu keras seperti hari ini. Dia masih belum terbiasa berbicara dengan nada histeris. Setelah membasahi tenggorokannya, Qin Chuan menjawab, Qi Feng, aku benar-benar tidak punya 100 miliar, bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Begitu dia selesai berbicara, Qin Chuan menepuk kepalanya, aku tidak mengganti keadaanku. Emosi dalam kalimat ini terlalu lemah. Nadanya salah, bahkan ada nada retoris. Qi Feng begitu bersemangat sehingga dia tidak mendengar apa yang salah. Beberapa mata-mata Hongmen mendengar sesuatu yang salah mereka semua orang pintar kakak dan adik senior di Hongmen semuanya berbicara dengan baik. Setelah mendengarkan mereka berkali-kali mereka belajar memahami niat seseorang dari nada bicaranya. Beberapa orang segera menyadari perubahan nada bicara Qin Chuan. Anda dapat mendengar bahwa nada bicara Qin Chuan telah berubahkan. Dia sepertinya tidak terlalu takut lagi. Ya, Anda mengatakan mungkinkah tawaran Tuan Qi terlalu tinggi dan Qin Chuan tidak mampu membelinya? Apakah dia akan membuang potnya begitu saja? Saya pikir itu mungkin. Qin Chuan memilih 100 miliar yuan daripada nyawa 3 kerabatnya. Oh, itu 100 miliar, bukan 1000 yuan.
Jika itu saya pasti akan meminta uang. Qi Feng mendengar bisikan beberapa orang. 100 miliar, tidak kurang 1 sen pun, Qin Chuan punya uang, dia mampu membelinya. Tapi, Tuan, bahkan jika dia mampu membayar 100 miliar. Tapi, bagaimana jika menurutnya itu tidak sepadan dan menyerah untuk membayar? Haruskah kita menurunkan harganya sedikit? Lagi pula, lebih baik memasukkan uang itu ke dalam saku. Qi Feng mengangkat pedangnya dan menikamkannya dengan keras ke tanah. Kalian telah mengkompromikan seluruh hidup kalian. Tidakkah kalian ingin menjadi kaya dalam semalam? Tidakkah kamu ingin keturunanmu bahagia? Beberapa orang ketakutan dengan temperamen Qi Feng yang hampir gila dan tidak berani melanjutkan berbicara. Suara ratapan datang dari tanah. Qi Feng melihat ke bawah dan melihat bahwa pedang yang dia masukkan ke tanah telah menembus paha Su Xiaolei dengan tepat. Sudut mulutnya berkedut, dia tidak bermaksud untuk bercinta dengannya. Qi Feng menghunus pedangnya dan meludah sungguh sial. Tidak masalah jika dia tidak merokok, tetapi begitu dia merokok, darah dari luka di kaki Su Xiaolei berterbangan dari tempat itu. Dan kolom darah memercik lebih dari 3 meter ke langit-langit. Sial, Qi Feng mengutuk. Qi Feng menutupi mikrofon ponselnya dan mengedipkan mata pada mata-mata di depannya. Meminta mereka untuk menghentikan pendarahan Su Xiaolei. Beberapa orang maju untuk melihat. Ya Tuhan, aortanya tertusuk, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Tidak mungkin menyelamatkannya, sungguh dosa. Tunggu teman-teman, jika kita menggergaji kakinya, apakah kita dapat menstabilkan kehilangan darahnya? Ya, sepertinya ini bisa dilakukan. Beberapa orang menatap Qi Feng, meminta pendapatnya. Di mata Qi Feng, hidup dan mati Su Xiaolei sama sekali tidak penting. Jika kamu mati, ya sudah. Namun, jika dia bisa diselamatkan, menghukumnya secara langsung juga merupakan pilihan yang bagus. Qi Feng mengangguk dengan jijik dan membiarkan mereka melakukannya. Setelah mendengar ini, Su Xiaolei tidak bisa menangis lagi. Air mata kesakitan tadi sudah mengering. Dia hanya ingin mati sekarang. Tolong beri aku kelegaan yang cepat. Aku tidak ingin hidup lagi. Terlalu sulit, terlalu sulit. Beberapa mata-mata berasal dari dunia bawah dan cukup ahli dalam memotong melon dan sayuran. Tidak ada anestesi di tempat kejadian, dan mereka khawatir Su Xiaolei akan bergerak-gerak kesakitan. Salah satu mata-mata itu memukul langsung kepala Su Xiaolei. Sialan, apa yang kamu lakukan? Suruh dia diam dan berhenti bergerak kesakitan. Yang akan menghalangi kita untuk mengambil tindakan. Jika kamu ingin membuatnya pingsan, pukul saja bagian atas kepalanya. Siapa yang menyuruhmu memukul bagian belakang kepala? Bagaimana jika dia meninggal? Nah, mata-mata yang mengambil tindakan menatap Su Xiaolei dan melihat bahwa dia mengeluarkan busa dari mulutnya. Dia masih bisa meniup gelembung, dia belum mati. Sun, pendarahan Su Xiaolei berhenti, tentu saja kaki itu sudah pasti tidak terselamatkan. Setelah operasi, Su Xiaolei masih terbangun kesakitan berteriak, tapi semua orang menemukan ada sesuatu yang salah dengannya. Kakak dia sepertinya bodoh. Oh, senang rasanya masih hidup. Kenapa kamu peduli dengan begitu banyak detail ini? Hanya saja ini hanya sepertinya ini masih salah kita dengan serangan barusan. Orang-orang dari Hongmen langsung menghancurkan otak kecil Su Xiaolei. Sekarang dia memiliki tatapan kosong di matanya, mengeluarkan air liur, dan lidahnya menjulur keluar. Chao Jinyan, yang menangisi suaminya di paruh pertama, sekarang menangisi putranya setelah melihat kondisinya yang menyedihkan. Ya ampun, anakku, sungguh dosa. Qi Feng dengan sengaja memperlihatkan sedikit mikrofon sehingga suara-suara menyedihkan dari tempat kejadian dapat mencapai telinga Qin Chuan. Dia ingin menggunakan ini untuk lebih memaksa Qin Chuan untuk menyerah. Qin Chuan Yu punya waktu untuk ragu dan menimbang pro dan kontra. Tetapi ketiga anggota keluarga Su tidak punya banyak waktu. Qin Chuan menekan emosi sebenarnya ketika dia mendengar tangisan Chao Jinyan. Bersiap untuk melanjutkan tawar-menawar dengan Qi Feng dengan santai. Berapa banyak yang harus saya potong agar Qi Feng semakin marah? Setelah memikirkannya, Qin Chuan berkata, Qi Feng, jangan sakiti mereka. Saya benar-benar tidak punya 100 miliar. 10 miliar. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda segera. Bab 483. Aku akan memberimu sedikit kelonggaran, tetapi kamu mempermainkanku hanya dengan satu kalimat. Qin Chuan memotong tebusan menjadi 10 miliar. Qi Feng ini benar-benar menghancurkan pertahanan 10 miliar. Bagaimana kamu bisa menawar seperti itu? Apakah kamu pikir aku pengemis? Kamu tidak hanya mengira aku pengemis, kamu juga menghina kecerdasanku. Penjualan tahunan bisnis Aldo adalah 100 miliar. Dan saham Wanda Group bernilai setidaknya beberapa ratus miliar. Ketika saya berkata Anda bernilai 200 miliar, saya meremehkan masalah ini. Saya memberi Anda sedikit kelonggaran, tetapi Anda mempermainkan saya. Kata-kata Qi Feng membuat para mata-mata merasa tidak nyaman. Mereka pikir Qin Chuan tidak punya uang sebanyak itu. Ratusan miliar? Apakah kamu bercanda? Sebanyak itulah uang yang dimiliki orang terkaya. Tetapi setelah Qi Feng memberikan rinciannya, dia menghitungnya. Kamu tahu apa yang sebenarnya dimiliki Qin Chuan sebanyak itu? Kekayaan besar lebih dari 200 miliar. Fakta ini membuat darah orang mendidih. Mulai dengan 1 miliar, lalu naik menjadi 2 miliar, 3 miliar. Ketika jumlahnya mencapai 5 miliar, hati beberapa orang tidak tahan lagi. Kemudian ditingkatkan menjadi 100 miliar. Sangat mempesona, ini menghasilkan uang lebih cepat daripada bermimpi. Beberapa orang menjadi benar-benar gila. Sialan, Qin Chuan punya begitu banyak uang. 100 miliar hanyalah setetes air dalam ember baginya. Ya, mereka punya begitu banyak uang, tetapi mereka hanya bersedia memberikan 10 miliar. Bahkan orang-orang pelit pun tidak begitu pelit, saudara.
Sepertinya kita perlu memberikan sedikit tekanan padanya. Beberapa dari mereka saling pandang. Kemudian datang ke Chao Jinyan yang menangis terseduh-seduh dan membuka ikatan tangannya yang diikat di belakang punggungnya. Chao Jinyan menatap mereka, kalian memberikan tekanan pada Qin Chuan. Mengapa kamu mencari saya? Dia tanpa sadar ingin meringkuk dan melindungi tangannya, tetapi dia bukan tandingan mata-mata Hongmen. Mata-mata itu meraih salah satu tangan Chao Jinyan dan menekannya ke lantai. Dia berteriak ke telepon, Qin Chuan, kau ingin menyelamatkan uang? Kan, tentu. Katakan padaku, berapa ratus juta yang ingin kau hemat? Maksudmu apa? Tidak ada yang istimewa, aku hanya ingin tahu seberapa berartinya ibu mertuamu bagimu. Jangan sentuh dia, kalau tidak aku akan menghancurkan seluruh klanmu, hancurkan seluruh klan saya. Mata-mata itu marah ketika mendengar ini, bentak. Dengan satu ayunan pisau jari kelingking Chao Jinyan terputus. Chao Jinyan mengerang kesakitan seketika, suaranya seperti ketel mendidih. 100 miliar sudah cukup untuk membuat mata-mata Hongmen yang terbiasa hidup di ujung pisau mengambil segala macam tindakan. Oke, Qin Chuan, you ingin bermain seperti ini, kan? Kamu ingin menghemat uang, kan? Ibu mertuamu punya 10 jari. Dan aku akan menghitung masing-masing sebagai 10 miliar. Katakan padaku, berapa miliar yang ingin kamu Mendengar kata-kata 10 miliar hanya dengan satu jari, Chao Jinyan tercengang. Apakah jariku sangat berharga? Tidak, tidak, tidak. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Batas bawahku adalah 50 miliar. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun lebih banyak hanya dengan satu kalimat dari Qin Chuan. Beberapa orang kehilangan 50 miliar, bagaimana ini bisa ditoleransi? Qin Chuan, apakah kamu pikir kami hanya bercanda? Setelah mengatakan ini, mata-mata Hongmen mengangkat pedang mereka dan menyerang. Chao Jinyan mengalami satu tangan lumpuh di tempat. Segera setelahnya mata-mata Hongmen mengambil foto dan mengirimkannya langsung ke Qin Chuan. 100 miliar, transfer uangnya segera. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin bisa mendapatkan tangan ibu mertua Anda kembali. Jika tidak, tawa mengerikan orang-orang Hongmen di rumah itu membuat pasangan Su sangat mengerti bahwa rencana sebelumnya untuk membuat marah Qin Chuan dan putus dengannya tidak akan berhasil. Mereka telah diakui secara resmi sebagai antek Qin Chuan, ayah dan ibu mertua yang baik yang bersedia memberikan segalanya untuknya. Su Yuming, kau benar-benar idiot, bajingan, trik omong kosong, apa yang sedang kau pikirkan? Sudah kubilang dari dulu aku akan meminta Qin Chuan untuk menyelamatkan kita. Tapi kau menolak, kau membunuhku, tanganku, sungguh sial aku bersama pria sepertimu. Su Yuming sangat marah, omong kosong, apa yang kau bicarakan? Dari awal hingga akhir Anda hanya mengatakan omong kosong. Su Yuming secara naluriah mengangkat tangannya ingin menamparkan Chao Jinyan sialan itu. Tapi ketika aku mengangkat lenganku aku menyadari bahwa tangan kananku hilang. Dia menahan rasa sakit dan mencoba menamparkan orang lain dengan tangan kirinya. Tapi Su Yuming adalah orang yang dominan tangan kanan, jadi dari mana kekuatan itu berasal? Dengan tangan kirinya sebuah tamparan diayunkan ke arahnya, tapi Chao Jinyan menghindarinya dengan bersandar ke belakang. Chao Jinyan kehilangan tangan kirinya, tetapi tangan kanannya masih ada, jadi dia menamparkan wajah Su Yuming dengan backhandnya. Persetan kau, berani-beraninya kau memukulku. Su Yuming dipukul keras di wajah dan tertegun sejenak. Tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Sekarang dia tidak berbeda dengan trompet level 0. Jadi, Su Yuming hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan meludahi orang lain. Keduanya adalah pasangan yang saling mencintai yang memiliki ikatan lebih kuat dari emas dan saling menyemangati beberapa menit yang lalu. Sekarang dia memukuli saya seperti pembunuh ayah saya, meludahi saya, menamparkan saya, dan menikmati dirinya sendiri. Bermain ya bermain, bercanda ya bercanda, bertengkar di kepala ranjang dan berbaikan di kaki ranjang. Kami masih suami istri, apa yang sedang kita lakukan? Satu malam cinta berarti 100 hari kasih sayang, bagaimana kamu bisa terus bertengkar? Aku sudah bilang padamu bahwa trik kecilmu tidak bisa disembunyikan dari tuan kita. Orang Hongmen bertindak sebagai pembawa damai dan mencoba meredakan situasi. Keluarga Su masih sangat berguna sekarang, situasinya serius dan pendarahan dari lukanya tidak bisa dihentikan. Jika dia meninggal karena kehilangan darah berlebihan, 100 miliar Qin Chuan akan sia-sia. Daripada saling bertarung, sebaiknya kalian berdua memohon pada Qin Chuan. Selama dia memberi kami 100 miliar, kami akan membiarkanmu pergi. Bibir Chao Jinyan memucat dan dia gemetar saat bertanya. Sungguh Qin Chuan memberiku uang dan kau akan membiarkan kami pergi? Tentu saja itu benar, coba pikirkan sendiri, kalian bertiga bukan manusia maupun hantu, kalian kehilangan lengan dan terbelakang mental, mengapa kami harus menahan kalian? Akan sangat bagus untuk menjualmu demi uang. Setelah mendengar ini, kedua anggota keluarga Su berlutut dan merangkak ke kaki Qi Feng. Sir Yu, berikan ponselmu kepada kami dan kami akan bicara dengan Qin Chuan. Kami akan memintanya untuk mentransfer uangnya. Qi Feng menggelengkan kepalanya mengejek. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Kau pikir kau bisa menipuku hanya dengan beberapa trik ini? Ketika aku mendominasi kota ajaib, aku tidak mengandalkan tinjuku, tetapi otakku. Ya, kamu hebat, kamu yang terbaik. Su Yuming segera mulai menyanjungnya, tetapi mulut Qi Feng berkedut dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Su Yuming. Su Yuming tercengang oleh pukulan itu. Mengapa kamu memukulku? Kamu mengejekku? Apa kamu pikir aku tidak bisa mendengarmu? Su Yuming merasa ingin menangis. Orang ini bukan hanya bodoh, tetapi juga memiliki harga diri yang sangat kuat.
Su Yuming tidak berani membantah terlalu banyak. Dia mulai bertingkah menyedihkan ke teleponnya. Xiao Chuan, aku Su Yuming, ayah Xiao Yan, aku Chao Jinyan. Qin Chuan di ujung telepon yang lain menyipitkan matanya sedikit dan udara panas keluar dari lubang hidungnya. Paman dan Bibi, apakah kalian semua baik-baik saja sekarang? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Aduh, sial, tanganku hilang. Di mana Bibi? Tidak berguna. Qin Chuan mengangguk puas. Sepertinya foto yang dikirimkan pihak lain tidak diedit. Di mana Xiao Lei? Bagaimana keadaan Xiao Lei? Xiao Lei dipukuli hingga bodoh. Apa kau bodoh? Berita ini di luar dugaan Qin Chuan. Bab 484 surga memiliki cara pembalasannya sendiri. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Mereka sangat kejam. Mereka memukul kepala Xiao Lei dengan serangan kritis. Xiao Lei tamat. Saat Su Yuming berbicara, dia mulai menangis. Xiao Lei sangat menyedihkan. Dia bahkan belum menikah. Qin Chuan tersenyum dingin. Su Xiao Lei menyedihkan. Bukankah para gadis yang bekerja di pabrik garmen dan kehilangan keperawanan karena dia lebih menyedihkan? Bukankah orang-orang yang hamil olehnya dan melakukan 7 atau 8 aborsi itu sengsara? Bukankah tragis bahwa gadis yang dipukuli olehnya sampai keguguran dan kemudian melompat dari gedung? Hanya karena dia muda, bisakah dia dimaafkan? Jika saya pindah rumah, semuanya akan baik-baik saja. Surga memiliki cara pembalasannya sendiri dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Qin Chuan menuangkan secangkir teh sebagai penghormatan kepada orang-orang di pabrik garmen yang pernah bertemu dengannya. Xiao Chuan, kamu harus menyelamatkan kami. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Kamu menyinggung orang lain, dan kamu harus membayar utangnya sendiri. Ini melibatkan kami, tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, itu tidak dapat diterima. Paman, aku juga ingin mereka datang dan menyelesaikan masalah denganku. Tetapi mereka tidak berani jadi saya hanya bisa datang kepada Anda. Qin Chuan menyesap teh dan terus berbicara dengan santai. Paman dan Bibi jangan khawatir bagaimanapun juga Anda adalah orang tua saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda berapapun biayanya. Selama saya di sini saya tidak akan pernah membiarkan Anda menderita ketidakadilan apapun. Keluarga Su dan suami mereka hampir menangis kering. Aku tidak ingin menderita ketidakadilan apapun. Tangan terkutuk kami hilang, putra kami telah dipukuli hingga menjadi idiot, dan kami masih merasa dirugikan. Xiao Chuan, mereka menginginkan uang, hanya 100 miliar. Jika kamu mentransfer 100 miliar kepada mereka, mereka akan membiarkan kami bertiga pergi. Paman, itu 100 miliar. Bukan 1.000 yuan, tetapi 10 juta. Anggap saja uang ini sebagai pinjaman dari Anda. Ketika kami bebas, saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan membayar Anda kembali. Gaji bulanan Paman hanya 5.000 atau 6.000 yuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untukmu membayar kembali 100 miliar yuan? Xiao Chuan, aku, Su Yuming, tidak pernah memohon padamu seumur hidupku. Aku berlutut untukmu sekarang melalui telepon, berikan saja mereka uang. Kalau tidak, kelompok orang ini bisa melakukan apa saja. Bum bum bum. Setelah Su Yuming selesai berbicara, dia benar-benar bersujud kepada Qin Chuan melalui layar. Paman, aku benar-benar tidak punya 100 miliar, tapi aku berjanji akan bekerja keras menabung untuk menebusmu. Menabung Xiao Chuan. Paman tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chao Jinyan mendorong suaminya menjauh dan meludah barang tidak berguna. Kemudian dia berteriak ke mikrofon, Qin Chuan, cepat berikan uangnya kepada mereka. Kamu telah menyinggung seseorang, tetapi kamu ingin kami menebus dosamu. Bagaimana ini bisa dibenarkan di dunia? Qin Chuan mencibir. Bibi, mengapa kau begitu keras? Kau sudah tua sekarang, kau harus tenang dan jangan mudah marah. Sikap Qin Chuan begitu lembut sehingga Chao Jinyan sangat marah hingga gigi belakangnya hampir patah. Dia dan suaminya kehilangan satu tangan dan putra mereka menjadi idiot. Qin Chuan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Cepat berikan orang-orang ini 100 miliar juga. Kamu bertanggung jawab penuh atas situasi keluarga kita saat ini. Mulai sekarang, kamu harus menafkahi seluruh keluarga kita. Jika tidak, ketika kita keluar, kita akan datang ke rumahmu setiap hari untuk membuat masalah. Kamu adalah seorang pengusaha besar sekarang, dan kamu tidak ingin skandalmu ada di semua surat kabar setiap hari. Kau tahu betapa bagusnya aku dalam bergosip ketika aku berada di pabrik garmen. Chao Jinyan mengambil pendekatan yang berlawanan dari suaminya dan mulai mengancam Qin Chuan. Ketika dia berada di pabrik garmen Meite, dia dikenal sebagai tukang gosip ulung. Sama seperti paparazi di Hong Kong, mereka mengarang cerita dari ketiadaan. Jika Anda ingin pasangan bercerai, Anda dapat mengarang cerita untuk membuat mereka bercerai. Berpura-pura bahwa seorang wanita selingkuh dan seorang pria keluar dari lemari itu sangat nyata sehingga sulit untuk membedakannya. Mulut ini juga merupakan kartu truf Chao Jinyan. Oh, saya mengerti Bibi, saya akan menebusmu dan kemudian memberimu makanan dan minuman yang enak. Sebuah villa besar dan mobil mewah, maka masing-masing dari Anda akan dilengkapi dengan 10 pelayan untuk menunggu perintah Anda. Dan saya akan mentransfer beberapa juta secara teratur ke akun Anda setiap bulan. Benar, Chao Jinyan menebak bahwa Qin Chuan takut. Jadi dia mendengus dan berkata, berapa juta sebulan? Apakah Anda mengirim pengemis? Anda punya begitu banyak uang? Anda setidaknya harus memberi kami 100 juta sebulan. TSK. Mata-mata Hongmen di ruangan itu terus mengeluarkan bunyi klik. Qin Chuan benar-benar baik kepada keluarga ibu mertuanya. Benar, 100 juta uang saku sebulan. Dunia orang kaya memang berbeda. Oh, jika putriku bisa menemukan menantu seperti ini saat dia besar nanti. Hidupku akan berharga mendengar pujian mata-mata. Chao Jinyan tidak bisa menahan diri untuk menegakkan punggungnya.
Qin Chuan hampir tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar ini Chao Jinyan ini. Bahkan lebih bodoh dari putranya yang bodoh. Aku akan menghabiskan 100 miliar untuk menebusmu. Dan kemudian membawamu pulang dan memberimu makanan dan minuman yang enak serta pelayanan yang baik. Apa yang kuinginkan? Apa kau pikir aku murahan? Qin Chuan tidak langsung menjawab. Chao Jinyan sangat marah. Qin Chuan, kenapa kau diam saja? Cepat transfer uangnya ke mereka. Su Yuming berdiri di samping dan melihat istrinya yang bodoh digoda oleh Qin Chuan. Dia sangat tidak menyukai kebodohan dan tanpa sadar ingin menutupi wajahnya. Aku mengangkat tanganku ke udara dan kemudian aku teringat bahwa aku tidak punya tangan. Jika kamu tidak membayar tebusan, kamu akan mati, dan kamu masih mengancam mereka. Qin Chuan, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan. Tolong biarkan aku mengatakan sesuatu kepadanya. Su Yuming tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pamungkasnya. Karena jalan Qin Chuan tidak mungkin, mari kita ambil jalan Su Xiaoyan. Xiaoyan, apa yang ingin kamu katakan padanya? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan. Su Yuming menghela napas pelan. Keluarga Su kita pasti tidak akan bisa lolos dari bencana ini hari ini. Aku mengerti pikiranmu, aku tidak berharap kamu menyelamatkan kami, tetapi aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan dengan benar di saat-saat terakhir. Dalam hidup ini kita adalah ayah dan anak perempuan, jadi ada sedikit kasih sayang di antara kita. Mendengar suaminya mengucapkan selamat tinggal, jantung Chao Jinyan berdebar kencang. Apakah kamu menyerah sekarang? Apakah aku akan mati? Bagaimana mungkin? Dia menoleh untuk melihat suaminya dan menyuruhnya untuk mencoba lagi. Namun saat dia menoleh, dia melihat wajah bijak suaminya memberi isyarat agar dia diam. Tiba-tiba, Chao Jinyan mengerti. Kali ini ide brilian sang suami muncul lagi. Oke. Sang suami ingin memanfaatkan jalan kecil Su Xiaoyan itu dan memainkan kartu emosional. Mereka tidak bisa membujuk Qin Chuan, tetapi Su Xiaoyan bisa sangat tinggi. Chao Jinyan harus memandang suaminya dengan hormat lagi. Di saat krisis, dia mampu menghasilkan ide-ide brilian seperti itu. Bagaimana mungkin Qin Chuan tidak mengetahui rencana Su Yuming? Pada titik ini, dia siap menutup telepon. Bagaimanapun, teh di cangkir sudah habis dan di luar agak dingin. Tiba-tiba, terdengar suara bergerak. Pintu geser di dalam rumah dibuka. Seorang wanita mengenakan jaket keluar dari rumah. Xiaoyan, kenapa kamu bangun? Bab 485 100 juta dapat menyelesaikan 99 masalah di dunia. Qin Chuan melepas headphone-nya dan menutupi telepon dengan tangannya. Xiao Chuan, kamu sedang berbicara dengan siapa di telepon? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang kerabat. Tapi tidak terlalu dekat. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa kalian berdua sedang berdebat? Kita sudah lama tidak bertemu. Kapan kita bertemu hari ini? Mereka datang kepadaku untuk meminjam uang. Aku bertanya-tanya apakah aku harus meminjamkan mereka uang atau tidak. Qin Chuan berbicara dengan sangat tenang karena dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan ada sedikit sentuhan kemanusiaan. Perlakukan keluarga Su yang beranggotakan 3 orang seperti kerabat. Angin bertiup kencang di balkon hotel, jadi Su Xiaoyan menutup jaketnya. Dia tahu bahwa Qin Chuan sangat memperhatikan reputasinya dan bersikap baik kepada kerabat dan teman-temannya. Jika dia bisa membantu, dia pasti akan membantu tanpa ragu. Qin Chuan sekarang kaya, lebih dari beberapa ratus juta. Jika kerabat atau teman memintanya untuk meminjam uang, dia tidak akan pernah menolak. Tetapi Su Xiaoyan dapat melihat sekilas bahwa Qin Chuan ragu-ragu. Dia adalah orang yang sangat jeli dan dia langsung menebak bahwa ada sesuatu yang salah dengan kerabat yang meminjam uang dari Qin Chuan. Jumlah uang yang dipinjam oleh pihak lain pasti telah melampaui batas Qin Chuan. Xiao Chuan, berapa banyak pihak lain berniat untuk meminjam? Qin Chuan mengulurkan jari dan membuat gerakan 1 juta. Qin Chuan menggelengkan kepalanya. 10 juta. Qin Chuan terus menggelengkan kepalanya. Pupil Su Xiaoyan sedikit membesar. Apakah pihak lain ingin meminjam 100 juta? Qin Chao masih menggelengkan kepalanya. Su Xiaoyan terkejut, jika bukan 100 juta. Jadi, 1 miliar. Dia langsung mengerti mengapa Qin Chuan ragu-ragu. Siapa yang bisa menjadi kerabat yang serius jika dia meminta untuk meminjam 1 miliar yuan? Su Xiaoyan sangat mengenal keluarga Qin Chuan. Kerabat terkaya di sekitarnya adalah pamannya, Wang Zhenhai. Tetapi bahkan jika itu adalah keluarga Wang Zhenhai, kekayaan bersih Wang Zhenhai hanya dalam puluhan juta. Keluarga seperti itu mengalami kesulitan dalam meminjam uang. Memberi mereka 100 juta yuan dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah mereka. Bukan hanya keluarga Wang Zhenhai, 99 orang yang dapat menyelesaikan semua masalah mereka dengan 100 juta yuan ketika mereka menghadapi kesulitan. Dan sekarang kerabat yang menelepon meminta 1 miliar, bukankah itu lucu? Cuncun datang ke sini untuk mencuri uang bukan karena dia benar-benar dalam masalah. Apakah pihak lain ingin meminjam 1 miliar? Xiao Chuan, 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Qin Chuan segera mengoreksinya. Pihak lain tidak menginginkan 1 miliar, tetapi 100 miliar. Su Xiaoyan merasa ada yang salah dengan telinganya dan dia salah dengar. Duo Sao, 100 miliar, pihak lain ingin saya memberi mereka 100 miliar? 100 miliar, Su Xiaoyan meledak. Dia langsung marah. Ogawa tidak menjalankan bank, dan dia baru saja datang dan meminjam 100 miliar. Bukankah ini sama saja memperlakukannya seperti orang bodoh? Su Xiaoyan menolak dengan tegas. Tidak, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Meskipun dia dan Qin Chuan belum menikah, mereka hanyalah pacar dan pacar.
Properti Qin Chuan tetap menjadi miliknya dan pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Su Xiaoyan. Namun, sudah pasti bahwa keduanya akan menikah di masa depan. Su Xiaoyan tidak peduli dengan properti Qin Chuan. Jika Qin Chuan ingin melegalisasi pernikahan atau membuat perjanjian pranikah, dia setuju tanpa syarat. Hal yang membuat Su Xiaoyan marah adalah seseorang menindas pacarnya, mengandalkan fakta bahwa pacarnya baik hati. Sederhana dan polos nilai perasaan dan cinta untuk merawat kerabat dia mulai membuat tuntutan padanya secara tidak bermoral. Su Xiaoyan tidak tahan melihat Qin Chuan diintimidasi atau dianiaya oleh siapapun. Xiao Chuanyu terlalu berhati lembut dan terlalu mudah dimanipulasi oleh orang lain. Qin Chuan tidak tahu bagaimana menanggapi ini jadi dia hanya bisa menggaruk kepalanya. Tertawa melihat Qin Chuan menggaruk kepalanya dan tersenyum bodoh dia tidak menganggap serius kata-katanya. Su Xiaoyan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, TSK seperti seorang kakak perempuan memarahi adik laki-lakinya. Siapa yang lucu? Beberapa uang dapat dipinjam tetapi beberapa uang tidak dapat dipinjam. Sudah jelas bahwa pihak lain mencoba menipu Anda dan memanfaatkan Anda. Qin Chuan segera berhenti berbicara dan wajahnya menjadi serius. Su Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita tidak berbicara tentang 100 miliar, bahkan jika itu 100 juta itu dapat menyelesaikan 99 masalah dunia. Pihak lain meminta Anda sebesar 100 miliar yang jelas menunjukkan bahwa mereka tahu Anda tidak mampu kehilangan muka. Mereka sengaja menjebak Anda Xiao Chuan, jangan tertipu Xiaoyan, sepertinya mereka benar-benar mengalami kesulitan. Sepertinya mereka tidak mencoba menipu saya. Su Xiaoyan datang dan duduk di sandaran kursi malas Qin Chuan. Dia memeluknya dan menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan wajah Qin Chuan yang membeku karena angin dingin. Xiao Chuan, kamu terlalu baik. Dalam beberapa kasus, kebaikan akan menyakitimu. Di bawah tekanan ganda, Qin Chuan perlahan mengendurkan tubuhnya. Tubuh itu secara naluriah bangkit. Tiba-tiba, Su Xiaoyan memanfaatkan ketidakpedulian Qin Chuan dan merebut telepon darinya. Dia berteriak ke mikrofon telepon. Saya tidak peduli siapa Anda, masalah apa yang Anda hadapi, dan saya tidak ingin tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Jika Anda ingin Qin Chuan memberi Anda 100 miliar, lupakan saja sebagai calon istri Qin Chuan. Saya katakan menyerah saja pada gagasan meminta uang sesegera mungkin. Dia berkulit tipis dan berhati lembut dan dia malu untuk menolak, tapi aku tidak akan pernah membiarkan Qin Chuan jatuh ke dalam jebakanmu. Bisakah kau punya rasa malu 100 miliar? Bagaimana kau bisa punya keberanian untuk memintanya? Bagaimana kamu bisa punya keberanian untuk memintanya darinya? Kamu harus punya akal sehat saat membuat alasan dan berbohong. Jangan hubungi kerabat sepertimu lagi. Setelah Su Xiaoyan berbicara ke telepon, dia menutup telepon dan mematikannya saat dia berada di keluarga Su. Dia lemah dan diintimidasi sampai mati oleh keluarga Su. Aku hanya bisa menangis dan bertahan tapi di sekolah saat Qin Chuan membutuhkannya. Dia bisa berdiri tegak menjadi wanita yang kuat dan melindungi Qin Chuan dari angin dan hujan. Saudari Xiaoyan. Qin Chuan sudah lama tidak menambahkan kata saudari setelah kata Xiaoyan. Sekarang penampilan Su Xiaoyan membuatnya merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Bocah ingusan itu dilindungi oleh Su Xiaoyan. Xiao Chuan, kamu masuk dengan saya di luar. Dingin nada bicara Su Xiaoyan menjadi sangat lembut. Dia meraih kerah Qin Chuan dengan tangan halusnya dan membawanya ke dalam ruangan. Kakak Xiaoyan, Yu, ada apa denganku setelah kamu pergi hari ini? Aku sangat patuh dan minum banyak air. Seorang wanita yang 3 tahun lebih tua dari seorang pria sama kayanya dengan batu bata emas. Seorang wanita yang 5 tahun lebih tua dari seorang pria sama garangnya dengan harimau. Su Xiaoyan lebih tua 5 bulan dari Qin Chuan. Qin Chuan menyeringai, orang dahulu tidak menipu saya. Dia tidak melawan dan mengikutiku ke kamar di balkon suite. Hanya ada cangkir teh tanpa teh, ponsel yang dimatikan, dan serangga hitam. Setelah pintu balkon ditutup, cangkir teh dan ponsel masih ada. Serangga itu menoleh, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke tingkat berikutnya dengan suara mendesis. Kamar tamu tepat di bawah Qin Chuan juga memiliki balkon. Pada saat itu ada seorang gadis berdiri di balkon. Matanya seperti lautan dalam, cerah dan misterius. Hidungnya mancung dan bibirnya tipis dan merah muda. Di balik penampilannya yang memukau, dia memancarkan temperamen dingin, arogan, acuh tak acuh, dan menyendiri. Bai Mengyao membuka telapak tangannya, dan serangga itu tampak dikendalikan olehnya. Mendarat dengan mantap di telapak tangannya setelah serangga itu bersentuhan dengan telapak tangan Bai Mengyao. Itu berubah menjadi gumpalan asap hijau. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menghirup asap itu. Setelah beberapa saat Bai Mengyao membuka bibir merahnya sedikit dan berbisik, apakah kamu menyukai wanita yang minum banyak air? Dia tidak pernah menyangka Qin Chuan memiliki kebiasaan ini. Bai Mengyao tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Apakah karena dia pikir aku terlalu kering kemarin? Apakah dia tidak menyukaiku? Bai Mengyao berjalan kembali ke kamar. Mengangkat telepon kamar dan menelepon meja depan. Halo, tolong kirimkan sebotol Perrier ke kamar saya. Oke, Nona Bai. Tiba-tiba telinga Bai Mengyao bergerak. Bagi Gumasta, mereka memiliki pendengaran yang melampaui orang biasa. Hotel Hilton Garden yang mewah memiliki kedap suara yang sangat baik, tetapi di depan Gumasta, itu biasa-biasa saja. Dari lantai atas, aku mendengar suara dentuman yang padat seperti hujan es yang jatuh dari langit. Bai Mengyao menggigit bibir merahnya karena malu dan marah.
Tidak ada botol yang cukup, kirimkan saya sekotak bab 486 keluarga ibu saya berasal dari Afrika bip bip bip. Setelah teguran yang panjang dan keras telepon masuk ke nada sibuk tanda bahwa pihak lain telah menutup telepon kamar 704 gedung 7. Komunitas Sungai Seinijiang Ningdi Suite itu sunyi senyap wajah semua orang menjadi pucat dan tampak seburuk seolah-olah mereka telah makan 10 pon kotoran. Siapa tadi itu suara seorang wanita sepertinya itu putri mereka putri dia tidak peduli apakah orang tuanya hidup atau mati. Di depan 100 miliar orang tua bukanlah apa-apa Chao Jinyan tampak pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan melompat keluar dan menolaknya dan mengatakan kata-kata kasar kepadanya. Su Xiaoyan lah yang paling sering dibuli, dipukuli, dan dimarahi dengan paling parah. Tidak mungkin pelacur kecil itu tidak punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Dia pasti diancam oleh Qin Chuan pasti menodongkan pisau ke lehernya dan memaksanya untuk mengatakan itu. Chao Jinyan buru-buru menekan tombol panggil ulang di teleponnya dan menelepon kembali. Tetapi nada prompt mekanis keluar dari penerima telepon. Pihak lain telah mematikan teleponnya. Ini Su Xiaoyan, kau sangat kejam. Mengapa aku tidak melihat sebelumnya bahwa kau adalah wanita jalang yang sangat jahat? Kau bahkan bisa meninggalkan ibumu sendiri. Chao Jinyan terus mengutuk. Wajah Qi Feng menjadi pucat. Dia mengangkat teleponnya dan mencoba menelepon kembali. Hasilnya masih pihak lain mematikan telepon dia berjalan ke jendela dan melihat ke kejauhan. Mata Qi Feng rumit sudut mulutnya berkedut 2 kali dan dia meninju dinding. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan menyerahkan telepon kepada mata-mata Hongmen di sampingnya saya sedikit lelah kalian urus setelah mengatakan itu. Dia terlatih-tatih keluar dari rumah kata-kata Qi Feng seperti surat perintah kematian Chao Jinyan begitu ketakutan sehingga Su Yuming bersujud seperti orang gila. Tuan, mohon beri saya kesempatan lagi pasti ada yang salah Su Xiaoyan tidak akan melakukan ini kepada kami punggung Qi Feng menghilang di dalam ruangan. Pasangan Su hanya bisa berlutut dan memohon kepada orang-orang lain di ruangan itu. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Lakukan satu panggilan lagi dan saya pasti bisa meyakinkannya. Mata-mata Hongmen saling pandang dan mengangguk setuju. Suasana hati mereka saat ini seperti mereka telah makan 10 kilogram kotoran. Atau setidaknya 7 atau 8 kilogram. Siapa yang bisa bahagia ketika 100 miliar akan ada di tangan dan tiba-tiba hilang? Sudah lama ku bilang bahwa 100 miliar itu terlalu banyak, mereka pasti tidak akan memberikannya kepadamu jika kita tidak terlalu serakah. 10 miliar saja sudah cukup dan kita masing-masing bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar sudah cukup bagiku untuk makan dan minum selama beberapa masa hidup. Sialan, ini semua karena Siki itu dia orang yang paling serakah dasar orang cacat sialan, kau merusak bisnis kita. Inilah temperamen orang-orang Hongmen, ketika sesuatu yang baik terjadi, mereka akan dengan hormat memanggilmu tuan. Begitu ada yang salah, kau adalah orang cacat sialan. Ketika mereka melihat Qi Feng dengan bijaksana meninggalkan rumah, mereka menyadari bahwa dia merasa bersalah. Keserakahannya lah yang menyebabkan hal-hal sampai ke titik ini. Jangankan 100 miliar, sekarang orang bahkan tidak akan memberikan 10 miliar. Orang-orang Hongmen juga menemukan bahwa inisiatif itu sama sekali tidak ada di tangan mereka. Karena 10 menit telah berlalu dan Qin Chuan tidak membalas panggilan apapun. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati keluarga ayah mertuanya. Brothers Qin Chuan tidak akan mengabaikan keluarga ayah mertuanya kan seharusnya tidak begitu dia tidak dikenal karena kebenarannya. Ada waktu untuk menjadi benar era, apa ini bisakah menjadi benar digunakan untuk mencari nafkah sial? Sekarang penasihat militer sudah mati, kita tidak bisa mendapatkan uang kita tidak bisa kembali ke Amerika Serikat, dan kita dicari di China. Perjalanan ini akan memakan korban jiwa. Ini semua salah si lumpuh sialan itu. Dari awal aku sudah tahu dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Dia punya mata yang licik dan adalah seorang tikus. Benar, aku sering membaca gosip tentang dia. Dia hanyalah seorang brengsek kecil di mata orang-orang Shanghai. Aku sangat mempercayainya, tetapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan sepeser pun. Brother Shaw, bagaimana kalau kita pergi ke Afrika untuk bersembunyi? Keluarga istriku ada di Afrika dan kita bisa merawatnya di sana. Selera istrimu agak istimewa. Nanti aku kenalkan satu padamu. Mari kita langsung ke intinya dulu. Apa yang harus kita lakukan dengan ketiga orang ini? Apalagi yang bisa kita lakukan? Aturan lama adalah membunuhnya. Para mata-mata itu mengobrol selama beberapa menit. Mata mereka tidak lagi damai. Perlahan matanya kembali ke tatapan mata seorang mata-mata Hongmen yang memperlakukan kehidupan manusia tidak berharga. Tatapan semacam ini sangat menular. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat Chao Jinyan ketakutan setengah mati. Dia menggigil seluruh tubuh. Saudara-saudara, izinkan saya menelepon. Putri saya pasti salah memencet nomor dan memblokir nomor telepon ini. Jika Anda menggunakan telepon saya untuk menelepon, dia pasti akan tersambung. Beberapa mata-mata saling memandang dan salah satu dari mereka mengangguk sedikit. Orang lain mengeluarkan ponsel Chao Jinyan dari sakunya dan meletakkannya di depannya. Aku akan memberimu kesempatan terakhir jika kamu tidak mendapatkan uangnya seluruh keluargamu akan mati. Orang-orang di Hongmen mengubah ekspresi mereka lebih cepat daripada membalik halaman buku. Detik sebelumnya mereka masih menasihati pasangan Su bahwa mereka harus berbaikan setelah bertengkar di kepala ranjang dan membicarakan semuanya dengan baik. Detik berikutnya mereka akan dibunuh sepertinya di mata mereka membunuh seseorang tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam.
Chao Jinyan mengambil telepon dengan satu-satunya tangan yang tersisa. Dia menelepon balik nomor yang diberikan oleh pihak lain. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setelah menunggu selama 3 detik, telepon masih sibuk. Bagaimana mungkin, Su Xiaoyan? Jalang kau, kenapa aku tidak melihat sebelumnya bahwa kau adalah orang yang begitu kejam? Kamu bahkan berani menipu ibumu, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Orang-orang dari Hongmen tidak mengutuk dengan keras. Mereka hanya meraih pinggang mereka secara profesional. Dia meraba-raba pedang yang dibawanya karena siap membunuh 3 anggota keluarga Su. Pada saat kritis Su Yuming berteriak, panggil ponsel Xiaoyan. Kata-kata Su Yuming membangunkan si pemimpi. Pikiran Chao Jinyan tiba-tiba menjadi cerah dan dia bangun seperti dari mimpi. Jika Anda tidak dapat menghubungi ponsel mereka, Anda dapat menelepon ponsel Su Xiaoyan secara langsung. Benar, saudara, kali ini pasti berhasil. Pasti berhasil. Saya akan menelepon ponsel putri saya dan dia pasti akan menjawab. Dia paling mendengarkan saya. Dia paling mendengarkan Anda. Kamu memarahinya seperti anjing. Dia pasti terlalu gugup. Dia pemalu dan menjadi bingung ketika sesuatu terjadi. Selama dia tenang, dia akan menemukan jalan keluarnya. Kami adalah orang tuanya dan dia tidak bisa meninggalkan kami. Kakak, tolong beri aku kesempatan. Tidak akan rugi bagimu jika kamu memberi kami kesempatan. Chao Jinyan tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari dalam hidupnya ketika dia harus memohon bantuan kepada seseorang. Seangkuh dia di awal, dia sama malunya sekarang. Orang-orang Hongmen memikirkannya. Beri dia satu kesempatan saja. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan uangnya, tetapi jika dia tidak bisa, itu tidak akan membuang-buang waktu beberapa menit ini. Jadi pihak lain melemparkan telepon itu kembali ke tanah. Chao Jinyan dengan cepat mengangkat telepon dan memasukkan nomor telepon 1.338.889. Chao Jinyan menelan ludah dan berdoa agar panggilan itu tersambung. Dia tahu bahwa 100 miliar itu mustahil, tapi Qin Chuan mengatakan bahwa dia akan memberikan 10 miliar. Jika dalangnya tidak di sini, mungkin mereka akan melepaskan saya jika mereka menawarkan saya 10 miliar. Amitabha Buddha memberkati Anda. Chao Jinyan melantunkan Amitabha. Su Yuming diam-diam berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, perawan Maria memberkatimu, Yesus memberkatimu. Setelah ini, aku akan membakar dupa untukmu setiap hari. Kemudian, panggilan tersambung. Chao Jinyan dan Su Yuming menangis dengan gembira. Harapan, ini adalah harapan. Selama panggilan tersambung, itu berarti ada kemungkinan yang tak terbatas. Detik berikutnya bab 487. Aku ingin menghabiskan, aku ingin berbelanja di rumah yang tenang. Nada dering ponsel yang familiar tiba-tiba terdengar dari seorang mata-mata. Kamu berbau seperti parfumnya, itu salah. Hidungku mata-mata Hongmen itu tertegun. Merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel itu adalah ponsel Huawei baru. Ponsel ini ditemukan dari Su Yuming ketika mereka masuk ke rumah Su dan menculiknya. Saat aku melihat telepon itu, wajah Su Yuming berubah drastis. Jantungku berdebar kencang. Wajahnya menjadi pucat. Su Yuming ingat, hari pertama Su Xiaoyan kembali ke rumah. Dia melihat putrinya menggunakan ponsel Huawei baru. Sementara dia masih menggunakan iPhone 5, Su Yuming langsung marah. Ayah Wawak masih menggunakan ponsel dari 7 atau 8 tahun lalu. Tetapi kamu menggunakan ponsel Warwick terbaru, kamu ingin lebih unggul dari ayahmu kan? Su Yuming merebut ponsel Su Xiaoyan dan melemparkan iPhone 5 miliknya kepadanya. Setelah merebut ponsel itu, dia bahkan mengambil kartu SIM dan menggunakannya secara langsung. Karena kartu kampus Su Xiaoyan memiliki banyak data dan kemarin Su Xiaoyan tidak memberitahu pasangan itu nomor telepon barunya. Su Yuming langsung lemas. Semua yang dia lakukan membentuk lingkaran tertutup yang sempurna saat ini. Dia membunuh harapannya sendiri. Mata-mata dari Hongmen menatap pasangan Su dengan dingin. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak mungkin mendapatkan uang itu. Dalam kasus ini mata-mata hanya bisa mengeluarkan pisau mereka secara diam-diam. Kami juga orang yang baik, Anda tidak akan terlalu menderita. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedang berkilau ke arah leher Chao Jinyan dan Su Yuming. Dalam sekejap, pintu rumah itu dibuka paksa dari luar. Segera setelah itu, bom flash dilemparkan ke dalam rumah dengan bunyi dentang. 1 detik kemudian terdengar suara bergerak di rumah itu dan seterang siang hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jiangning Silton Garden Hotel. Saya melayang ke utara. Jangan tanya saya tentang kampung halaman saya. Ponsel Qin Chuan berdering. Membangunkannya dari mimpi dalam keadaan linglung, dia mengulurkan tangan dan meraba-raba meja samping tempat tidur. Masih setengah tertidur, dia pikir itu orang tuanya yang menelepon, mendesaknya untuk bangun. Ketika saya melihat jam, ternyata baru pukul 6 pagi. Saya memasuki rumah sekitar pukul 12 tadi malam dan pergi tidur sekitar pukul 5. Setelah hampir 5 jam bekerja, saya hanya berhasil tidur siang kurang dari 1 jam sebelum dibangunkan lagi. Aku ingin menutup telepon, tetapi ketika aku melihat nomor di ID penelepon, semua orang dari Departemen Keamanan datang bekerja pagi-pagi sekali. Qin Chuan mengeluh dan menekan tombol jawab dengan tak berdaya. Qin Chuan, kamu benar-benar mampu. Suara bersemangat Siming datang dari ujung telepon yang lain. Qin Chuan terkejut dan tiba-tiba duduk. Dia dengan cepat memanggil mata emasnya dan memindai setiap sudut rumah. Setelah memastikan bahwa tidak ada kamera di ruangan itu, dia merasa lega dan menguap.
Qin Chuan dengan lembut menjauhkan tangan Su Xiaoyan, Direktur Siu membuatku takut. Si Ming bingung, aku tidak melakukan apapun, mengapa kamu begitu takut? Kamu benar-benar bagus, saya menugaskanmu sebuah tugas kemarin, tetapi kamu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika semua orang di Departemen Keamanan seefisien kamu, aku akan tertawa dalam mimpiku. Qin Chuan berjalan tanpa alas kaki di atas karpet lembut. Pemanas lantai standar Hilton Garden Hotel membuatnya merasa seolah-olah berada di musim semi yang hangat. Dia datang ke ruang tamu dan meminum seteguk air perlahan. Apakah semua orang sudah tertangkap? Qin Chuan bertanya. Kami menembak dan membunuh 7 penjahat Hongmen di tempat 7. Qin Chuan sedikit mengernyit saat itu di komunitas Sungai Sen. Ketika dia melepaskan kekuatan seni bela dirinya untuk mengamati, dia menemukan bahwa jumlah pihak lain bukan 7. Onoid dulu 8 kami menembak dan membunuh 7 dari mereka, tapi yang ke-8 tokoh nomor 3 Hongmen Tianjik Xing Yuyong dibunuh oleh bangsanya sendiri selama perselisihan internal mereka. Setelah itu mereka menyegel Yuyong di dinding dengan spons kedap suara di mana Qi Feng. Qin Chuan mengangguk pada Siming. Pihak lain menamparkan pahanya dan membolak-balik tumpukan informasi tebal di depannya. Oh, aku lupa tentang orang itu. Jika kamu menghitung dia, seharusnya ada 9 orang yang datang kali ini. Direktur Si, maksudmu Qi Feng melarikan diri? Ya. Ketika kami tiba di tempat kejadian, mereka sedang. Siming menggunakan kamera yang dipasang di kepala anggota tim aksi Departemen Keamanan untuk menyaksikan seluruh proses penangkapan. Ketika anggota tim aksi masuk ke ruangan, mereka kebetulan bertemu orang-orang dari Hongmen yang menyerang keluarga Su Yuming. Siming berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, Qin Chuan, aku tidak menyangka orang-orang dari Hongmen mengawasimu dengan begitu ketat. Begitu kau meninggalkan komunitas Sungai Sen, keluarga Su ditangkap oleh mereka. Dia tidak tahu rencana Qin Chuan. Aku hanya merasa bahwa Qin Chuan memintanya untuk menarik orang-orang dari Departemen Keamanan kemarin karena Qin Chuan marah dengan keluarga Su. Bagaimanapun, Qin Chuan masih seorang pemuda yang penuh semangat dan wajar jika dia memiliki sedikit emosi. Tetapi dia mendengarkan Qin Chuan dan benar-benar menarik orang-orangnya. Dia harus bertanggung jawab atas penculikan keluarga Su. Bagaimana keadaan keluarga Su sekarang? Qin Chuan bertanya dengan nada tenang. Ketenangannya tidak membangkitkan kecurigaan Siming. Dalam benak Siming, Qin Chuan adalah orang yang tetap tenang bahkan ketika menghadapi krisis besar. Orang seperti ini mungkin tampak tenang dan tenteram di permukaan. Tetapi dia mungkin berada dalam kekacauan di dalam. Siming menghela napas dan berkata, semua orang hidup, tetapi hanya kaki Tuan Muda Su yang patah. Dan bagian belakang kepalanya terbentur keras. Dia sekarang bodoh di mana Su Yuming dan Chao Jinyan ketika orang-orang kita tiba. Orang-orang dari Hongmen hendak membunuh mereka. Mereka diselamatkan, tetapi 2 orang masing-masing mengalami patah tangan dan ada beberapa masalah dengan otak mereka. Mereka pasti ketakutan setengah mati. Sayang sekali. Qin Chuan menghela nafas. Orang itu masih hidup. Sayang sekali. Belasungkawa saya. Ogawa. Qin Chuan mengerutkan kening. Turut berduka cita, mengapa saya harus menyampaikan belasungkawa? Apakah ini berarti misi saya selesai? Saya tidak perlu pergi ke konferensi seni bela diri lagi. Berdasarkan informasi intelijen saat ini, Qi Feng kemungkinan besar akan melanjutkan misinya dan pergi ke konferensi seni bela diri untuk merekrut tentara. Insiden Hongmen belum berakhir, jadi Anda masih perlu pergi ke kota Laiyan dalam 6 hari. Qin Chuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Departemen keamanan ini agak tidak dapat diandalkan. Aku sudah memasukkan orang ke mulut kalian. Alhasil, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Liburan musim dingin hanya beberapa hari. Aku tidak bisa menangkap ikan meskipun aku mau. Aku ingin menghabiskan, aku ingin berbelanja royal. Qin Chuan mengeluh dalam hatinya, meskipun dia memiliki sejumlah besar uang. Dia pada dasarnya tidak punya pengeluaran lain selain membeli mobil dan rumah, tapi membeli mobil dan rumah akan membosankan. Saya merasa seperti ingin muntah. Anda tidak bisa bolos kelas selama sekolah dan Anda harus menyelesaikan konflik antara kedua negara selama liburan. Akhirnya saya punya waktu luang tetapi saya dipaksa untuk bekerja lembur. Siming merasakan keluhan Qin Chuan karenanya dia berbicara dengan ramah. Ogawa, hadiah kehormatan untuk pemusnahan terakhir Anda terhadap markas mata-mata Jepang telah disetujui. Hadiah organisasi untuk Anda akan dikirim ke kota asal Anda ketika saatnya tiba. Qin Chuan hampir melupakan kasus rumah Zijin. Tetapi dia tidak menyangka akan ada tindak lanjut. Tentu saja saya juga akan membantu Anda mengajukan permohonan hadiah kehormatan untuk misi Hongmen ini. Terima kasih, Direktur Si. Oke, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Habiskan tahun baru yang baik di rumah. Siming menutup telepon secara proaktif. Qin Chuan duduk di sofa, bertanya-tanya apakah dia harus tidur siang. Bagaimanapun, hanya ada sapi yang mati karena kelelahan. Tetapi tidak ada ladang yang hancur karena dibajak. Seorang prajurit level 7 juga perlu dirawat dengan baik. Tiba-tiba suara familiar yang lama hilang terdengar. Bab 488 Hujan es di rumah. Selamat kepada penantang karena telah membantu menangkap seorang penjahat buronan di pengasingan dan mendapatkan 10 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena telah membantu menangkap seorang penjahat buronan di pengasingan dan mendapatkan 10 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena telah membantu menangkap penjahat buronan di pengasingan dan mendapatkan 10 poin jasa. Selamat kepada penantang karena telah membantu menangkap penjahat buronan di pengasingan dan mendapatkan 10 poin jasa.
Qin Chuan sangat terharu hingga hampir menangis ketika mendengar suara notifikasi sistem yang telah lama hilang. Dasar sistem tua bangka, sudah lama sekali kamu tidak muncul. Kukira kamu juga sedang liburan musim dingin, meskipun sistemnya sudah lama tidak muncul. Namun, begitu muncul, momentumnya masih sangat kuat. Ada serangkaian suara prompt duang-duang-duang yang sangat bergaya. Sambil menunggu suara prompt hadiah selesai, Qin Chuan menghitung dengan jari-jarinya. Sialan duang-duang untuk waktu yang lama hanya 70 poin pahala. Tidak ada hadiah pengalaman untuk membantu menangkap penjahat buronan yang diasingkan. Itu terlalu pelit, Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Setelah perintah hadiah, antarmuka sistem secara otomatis melompat ke atribut karakter. Qin Chuan, jenis kelamin, laki-laki, tingkat seni bela diri, 7 pengantar seni bela diri. Nilai pengalaman 35.010.000 pendahuluan tingkat 2 medis Dao. Keterampilan 1 tingkat 2 mata emas, keterampilan 2 keterampilan 3 bahasa global. Penguasaan mengemudi kendaraan global keterampilan 4 keabadian jasa 2845. Melihat panel atribut Qin Chuan menghela nafas ringan. Tingkat seni bela diri tampaknya telah mencapai kemacetan dibutuhkan 10.000 poin pengalaman untuk naik tingkat tetapi saya hanya memiliki 350 poin sekarang. Cara meningkatkan sisa 9.650 poin pengalaman Anda tidak bisa hanya mengandalkan mengambil bocoran dan menangkap beberapa udang kecil dari Hongmen untuk meningkatkan. Itu harus ditingkatkan di masa mendatang atau ambil inisiatif. Aku ingin tahu berapa banyak pahala yang bisa kudapatkan jika aku pergi ke Jepang dan menghancurkan toilet suci mereka. Mungkin aku bisa langsung naik ke tingkat berikutnya, siapa tahu. Qin Chuan diam-diam mencatat rencana ini setelah sekolah dimulai. Buat rencana matang untuk memutuskan apakah lebih baik pergi selama pekan emas hari buruh atau liburan hari nasional. Melewati pengalaman seni bela diri yang berikutnya adalah tingkat medis. Saya sudah lama terjebak di tingkat pemula level 2. Dan sistem tidak pernah memberi saya panduan peningkatan khusus apapun dari awal hingga akhir. Awalnya saya ingin mencoba memperbaiki bug dengan menyebarkan esensi kehidupan dan menyelamatkan orang lain. Lihat apakah Anda dapat meningkatkan pengalaman level Anda, tetapi setelah mencoba beberapa kali. Saya menemukan bahwa orang lain meminum esensi kehidupan, tetapi saya tidak mendapatkan pengalaman atau naik level. Jadi Qin Chuan menyerahkan keinginannya untuk membantu orang lain dan mulai menghormati nasib orang lain. Selanjutnya adalah mata emas. Keterampilan ini sudah luar biasa di level 2, jika saya meningkatkan lebih jauh saya khawatir saya akan dapat melihat menembus tubuh manusia. Adapun untuk 3 keterampilan lainnya, tidak ada pembagian level dan dianggap berada pada level maksimum. Akhirnya itu adalah nilai pahala. Benda ini membutuhkan waktu lama untuk dikumpulkan. Tetapi konsumsinya sangat tinggi. Qin Chuan membuka mal dengan pikirannya yang terdorong, ingin melihat apakah ada produk baru yang tersedia di mal. Kotak dialog sekende berikutnya muncul petunjuk. Versi mal Anda terlalu rendah, harap tingkatkan. Qin Chuan memiliki tanda tanya hitam di wajahnya. Orang baik inikah cara Anda memainkannya? Dia mengeklik tombol OK di kotak prompt. Logo roket kecil muncul di antarmuka sistem. Dan ada bilah kemajuan di bawah roket kecil. Qin Chuan menunggu dengan tenang. Sistem memuat peningkatan 1 jam kemudian. Bilah pemuatan sistem bergerak sedikit satu saya bahkan jika itu adalah video wanita muda berikutnya yang mengerjakannya, itu tidak akan memakan waktu lama. Qin Chuan tidak ingin hanya duduk di sana, dia berdiri dan pergi ke balkon untuk menikmati angin pagi. Begitu dia melangkah ke balkon, Qin Chuan tiba-tiba menemukan bahwa bilah kemajuan dimuat sepenuhnya dalam sekejap. Perubahan mendadak itu hampir membuat Qin Chuan bersumpah. Apakah sistem ini juga bergantung pada kekuatan sinyal? Apakah sinyal di dalam ruangan tidak bagus? Setelah sistem diperbarui, sistem akan dengan lancar memasuki antarmuka mal. Qin Chuan melihat lebih dekat antarmuka keseluruhan mal. Tombol opsi dan desain UI. Tidak bisa dibilang persis sama seperti sebelum peningkatan, hampir tidak ada perubahan. Peningkatan itu sia-sia. Namun Qin Chuan yang teliti menemukan bahwa produk-produk di pusat perbelanjaan telah disegarkan. Meskipun telah disegarkan, kursus kilat kalkulus 7 hari masih belum muncul. Diperkirakan bahwa itu telah dihapus secara permanen dari sistem. Yang membuat Qin Chuan marah adalah properti murahan untuk orang kaya yang mampu dibeli Qin Chuan. Produk seperti tanda tangan pendek, tanda tangan panjang, dan tanda tangan beruang sudah tidak ada dan telah ditarik dari rak. Sekarang mal tersebut menggantung cetak biru pembuatan mesin litografi 3 nanometer 1. 5.000 merit manual teknologi manufaktur baterai solid state 1. 5.000 merit cetak biru manufaktur pesawat tempur generasi ke-6 1. 15.000 merit. Diagram lokasi tambang logam langka 1. 20.000 merit teknologi pemuliaan dan peningkatan hasil panen kedelai non-GMO 1. 20.000 merit. Yang paling rendah sepertinya 5.000 sementara yang lain bernilai puluhan ribu. Qin Chuan hanya bisa menutup antarmuka mal dalam diam. Barang-barang di dalamnya semuanya bagus, tetapi saya tidak mampu membelinya. Sepertinya rencana untuk pergi ke Jepang untuk menghancurkan toilet suci harus dimasukkan ke dalam agenda. Jika tidak berhasil setelah pergi ke Jepang terbang ke Los Santos dan musnahkan sarang Hongmen, setidaknya aku bisa mendapatkan 5.000 pahala.
Barang-barang di mall sangat menggoda sehingga Qin Chuan ingin sekali membelinya. Karena peningkatan membutuhkan waktu 1 jam untuk selesai, sekarang pukul 8 pagi. Qin Chuan tidak berniat tidur siang karena dia masih memiliki beberapa pekerjaan pindahan yang harus dilakukan hari ini. Dia mencoba membangunkan Su Xiaoyan dan sarapan bersama. Tapi bagaimana mungkin Su Xiaoyan bisa bangun dari tempat tidur? Paruh pertama 4 jam, paruh kedua 5 jam, total 9 jam pertempuran dalam satu hari. Bagaimana orang biasa bisa tahan? Setelah Su Xiaoyan bertingkah seperti anak manja, dia menyembunyikan kepalanya di tempat tidur dan tidak pergi makan sarapan. Qin Chuan hanya bisa pergi ke restoran hotel sendirian. Setelah berpakaian, dia keluar dan masuk ke lift. Lift turun hanya 1 lantai dan kemudian berhenti. Lift berhenti di lantai 7 dan pintu terbuka. Seorang dewi yang mengenakan jaket pendek tweed coklat dan rok panjang hitam berdiri di luar pintu lift dengan tangan terlipat di dada. Ketika pihak lain melihat Qin Chuan di lift, dia tidak bisa menahan bersin. Kamu masuk angin? Qin Chuan bertanya dengan santai. Bai Mengyao mengendus dan mengangguk. Hanya ada mereka berdua di lift yang turun. Bai Mengyao bersikap sangat dingin terhadap Qin Chuan. Untuk menghindari rasa malu, Qin Chuan mulai mengobrol dengan santai. Kamu punya lingkaran hitam di bawah mata. Apa kamu tidak tidur nyenyak semalam? Aku tidur sekitar jam 5 pagi. Aku juga, aku tahu. Bai Mengyao melirik Qin Chuan dan berkata dengan tidak senang, kamu tahu? Menurutmu kenapa aku tidak tidur sampai jam 5? Aku tidak tahu kenapa. Di rumahku ada hujan es. Qin Chuan memasang tampang bingung. Di rumah ada hujan es. Kenapa di rumah ada hujan es? Wajah cantik Bai Mengyao memerah dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Lift baru saja tiba di restoran. Begitu keduanya masuk ke restoran, mereka melihat sesosok tubuh berdiri dan melambai ke arah mereka itu ayah Qin Chuan, Qin Guoming. Turut hadir di meja itu adalah Wang Zhenhai, Qin Wenying dan istrinya, serta keluarga paman Qin Chuan. Sarapan di Hilton Garden Inn bergaya prasmanan. Setelah Qin Chuan membuat pilihannya, dia mengambil piring dan duduk di meja makan. Dia menemukan bahwa hampir semua orang di meja makan memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka. Bingung, dia bertanya, apakah di rumahmu juga hujan es? Bab 489 investasi dalam membangun pabrik hujan es. Apakah tadi malam hujan es? Tidak, saya belum pernah melihat hujan es di Jiangning sejak saya kecil. Semua orang bingung dengan perkataan Qin Chuan, sepertinya hanya kamarmu yang mengalami hujan es. Apakah ada kebocoran air di rumah? Ini seharusnya tidak terjadi. Sildenafil tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Saya harus melaporkan ini kepada manajer toko nanti. Mengyao, apakah ada hujan es di kamarmu? Shen Hua bertanya dengan khawatir. Wajah cantik Bai Mengyao tiba-tiba memerah. Bagaimana dia bisa menjelaskan apa itu hujan es? Jika aku benar-benar harus menjelaskan. Bukankah itu sama saja memberitahu semua orang bahwa aku mendengarkan musim semi melalui dinding? Bai Mengyao menendang Qin Chuan dengan keras di bawah meja. Tendangan tak terduga itu hampir membuat Qin Chuan tersedak. Ayah, kenapa kalian semua memiliki lingkaran hitam di bawah mata? Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Qin Guoming tersenyum malu. Pamanmu dan bibi keduamu menginap di kamar kami tadi malam dan tidak tidur sepanjang malam. Kami pindah hari ini dan kami memilih peralatan bersama-sama. Apa maksudmu dengan memilih peralatan rumah tangga? Pamanmu yang mengatur ini. Dia meminta ayahmu dan pamanmu untuk melihat perahu nelayan. Aku berkata ada dermaga di halaman belakang, tidak bisakah kita memancing dari dermaga? Mengapa kamu bersikeras membeli perahu dan pergi memancing di tengah danau? Qin Wenying mengeluh, oh, alangkah indahnya naik perahu di danau, ikan, dan minum secangkir teh. Ketika Ran Ran punya anak. Saya akan bisa menikmati bermain dengan cucu-cucu saya, bukankah itu indah? Qin Wenying memelototi Wang Zhenhai. Ran Ran baru saja akan kuliah, mengapa kamu terburu-buru untuk menikahkannya? Wang Zhenhai minum seteguk bubur dan berkata dengan tidak senang. Dia telah membawa pacarnya pulang. Hari-hari ini, sayangnya, saya harus bersiap untuk segala kemungkinan. Ran Ran tidak mengatakan bahwa kita hanyalah teman biasa. Teman biasa, Xiao Ji hampir memberiku air rendaman kaki tadi malam. Bagaimana ini bisa menjadi teman biasa? Qin Chuan benar-benar diyakinkan oleh Ji Ranxing. Semua orang menghabiskan sarapan mereka dengan cepat. Saya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Saya harus pindah dalam 1 hari dan kembali ke kampung halaman saya di pedesaan besok. Saat ini ponsel Qin Gohui berdering. Dia melihat bahwa itu adalah ayahnya Qin Wenzhen yang menelepon. Qin Gohui menyeka mulutnya menjawab panggilan itu, menyalakan speakerphone dan meletakkannya di atas meja. Hei ayah Gohui, apakah kamu sedang bekerja? Saya izin dari perusahaan hari ini dan tidak akan bekerja. Kapan kamu akan kembali? Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di kota hari ini. Saya akan kembali besok. Qin Gohui berpikir ayahnya ingin bertanya tentang persiapan pesta ulang tahun lusa. Kali ini kami mengundang 15 meja tamu yang tidak terlalu besar maupun kecil, setidaknya kami harus kembali 2 atau 3 hari sebelumnya untuk mempersiapkan. Qin Guoming menebak maksud ayahnya dan menunjuk putranya Qin Chuan. Qin Gohui mengangguk mengerti, kemudian dia menjelaskan kepada ayah tuanya. Ayah, semuanya sudah diatur untuk perjamuan ulang tahun. Koki yang kami sewa dari kota adalah layanan lengkap. Mereka telah menyiapkan meja, bangku, panci, kompor, dan alat masak besar sendiri. Ketika waktunya tiba, sebuah truk akan ditarik langsung ke halaman kami.
Kali ini, kami juga mengundang seorang koki dari Hotel Bintang 5 di kota. Saya jamin hidangannya akan beberapa tingkat lebih baik daripada perjamuan ulang tahun yang diadakan oleh orang lain di desa. Qin Wenzeng tergagap sepertinya sedikit ragu, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Sebagai seorang putra Qin Gohui secara alami mendengar dilema ayahnya, ayah apa ada yang terjadi, apakah kamu merasa tidak enak badan atau ibu yang merasa tidak enak badan? Qin Gohui sedikit gugup sesaat semua orang di meja meletakkan mangkuk dan sumpit mereka dan menatap ponsel Qin Gohui. Ketika orang mencapai usia ini, mereka paling takut dengan panggilan telepon mendadak dari orang tua mereka. Qin Wenzeng dengan cepat menjelaskan, saya dalam keadaan sehat dan begitu juga ibumu.